Bab 291. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Chen Hao tentu saja menerima peringatan Song Yaoyao. Aku tahu pihak lain hanya ingin memberiku kesan buruk, tetapi dia tidak mau memikirkannya. Adakah yang bisa membantuku? Mendengar Chen Hao mengatakan kata-kata seperti itu, Song Yaoyao lah yang pertama kali merasa gugup. Apa yang ingin kamu lakukan? Sambil mengutak-atik ponselnya, Chen Hao sepertinya tidak mendengarnya. Ketika dia hendak berjalan ke panggung tinggi, dia menoleh dan melambaikan tangan ke Song Yaoyao. Aku akan mengambil barang-barangku kembali, dan kamu akan melihatnya. Di hadapan semua orang, Chen Hao berjalan langsung ke panggung tinggi. Polisi tercengang ketika mereka melihat perilaku Chen Hao. Song Yaoyao, yang tahu temperamen Chen Hao, memegang dahinya dengan satu tangan dan tidak berdaya. Kamu tahu, aku seharusnya tidak berada di sini. Tentu saja, Chen Hao tidak dapat mendengar pembicaraan Song Yaoyao sendiri. Dia merapikan rambutnya sedikit. Di bawah tatapan polisi di bawah, dia langsung menuju panggung tinggi. Berbicara tentang kebangkitan Makai, dia sedikit tercengang. Tanpa sadar, dia berhenti dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Chen Hao. Dia tersenyum pada Makai dan mendorong Makai ke samping tanpa meninggalkan jejak apapun. Chen Hao dengan sopan berdeham dan berkata, "Halo, saya direktur baru Anda, Chen Hao. Saya senang bahwa Direktur Makai telah menyiapkan kesempatan yang baik untuk saya. Terima kasih banyak." Kemudian dia berpura-pura berjabat tangan dengan Makai, yang membuat mereka sangat dekat. Sejujurnya, saya tidak menyangka Direktur Makai begitu sopan. Saya katakan kepadanya sebelumnya bahwa kita tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Sebagai polisi rakyat, kita harus melayani rakyat terlebih dahulu. Untuk menyambut kedatangan saya, tidak ada gunanya meminta seluruh kantor polisi untuk meletakkan pekerjaan mereka dan menyambut saya di tengah jadwal mereka yang padat. Bagaimana dia bisa melakukannya? Maaf, tapi siapa Anda? Chen Hao merebut kesempatan pertama, yang tidak dapat dibayangkan oleh Makai, tetapi siapa Makai? Dia menduduki kantor polisi distrik Jiangbei dan menjadi kaisar setempat selama 4 atau 5 tahun. Dia belum pernah melihat kejadian apapun sebelumnya, jadi dia langsung membuat wajah untuk Chen Hao. "Kamerat, silakan pergi. Ini adalah pertemuan pribadi kantor polisi distrik Jiangbei kita. Tidak seorang pun diizinkan untuk hadir." "Ya, apakah saya mengatakan saya orang lain? Saya telah memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa saya Chen Hao, direktur kantor polisi ini. Dibandingkan dengan yang di atas, saya telah mengirimkan dokumen-dokumen itu kepada Anda. Apakah Anda tidak meneruskannya?" Chen Hao menyentuh dagunya dengan pura-pura dan berpikir, biarkan saya memikirkannya. Jika Anda tidak melaporkan informasi Anda dan secara sadar menghalangi pelantikan, hukum pidana negara kita yang mana yang seharusnya kamu langgar? Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Hao membantah apa yang dia katakan. Tidak, itu seharusnya bukan hukum pidana. Itu tidak terlalu serius. Itu konstitusi. Sambil melirik Makai, Chen Hao bertanya sambil tersenyum, "Maaf, Direktur Makai, apakah Anda tahu bahwa menyembunyikan berita tentang pejabat baru yang menjabat adalah melanggar konstitusi?" Dalam hati, dia mendengus dingin, karena pihak lain tidak ingin memberi muka. Chen Hao secara alami juga tidak akan memberi muka yang baik kepada pihak lain. Makai jelas tidak menyangka Chen Hao akan begitu sulit. Dia sedikit malu saat itu juga dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengingat hal ini, Chen Hao masih berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku memberitahumu." Senyum di wajah Chen Hao tiba-tiba menghilang, lalu dia berkata dengan tegas, "Perilaku seperti ini melanggar konstitusi negara kita." Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, Makai terdorong untuk mengutuk ibunya. Bukankah orang ini hanya orang biasa? Berpikir begitu cepat, Makai, yang hanya benci ditembak, tidak dapat memikirkannya lagi sekarang. Ekspresi palsu di wajahnya menghilang seolah-olah dia baru saja bangun dan menepuk kepalanya. "Oh, ya, aku ingat. Apakah kamu pemuda bernama Chen Hao? Lihatlah ingatanku. Sayangnya, sulit untuk mengingat ketika aku sudah tua. Pemimpin menyebutkan namamu kepadaku dan berkata bahwa aku akan turun untuk mengalaminya. Aku telah melupakan banyak hal. Di depan begitu banyak orang di bawah, Makai tidak merasa tersipu. Dia memutar moncong senjatanya dengan cara yang bermartabat,
seolah-olah yang baru saja disebutkan adalah semua meriam. Ya, wajar bagi Direktur Ma untuk melupakan terlalu banyak orang penting. Namun, bisakah kita sampaikan berita itu kepada orang-orang yang hadir sekarang? Bagaimanapun juga, aku masih membutuhkan kerja sama kalian di masa depan. Bukankah sangat disayangkan bahwa aku tidak mengenal kalian di kesempatan yang baik ini? Apa yang kau lupakan, hanya karena aku tidak bisa turun dari panggung. Dia benar-benar orang tua yang pintar. Dengan ide ini di dalam hatinya, Chen Hao berubah menjadi wajah yang tersenyum tadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oke. Makai meletakkan tangannya di bahu Chen Hao dan berpura-pura mengenalnya. Kawan-kawan, kawan baru bernama Chen Hao ini akan menjalani pengalaman di kantor polisi distrik Jiangbei kita. Dia mungkin tidak dipromosikan ke tempat yang akan ditujunya, jadi kalian semua harus bekerja sama dengan baik. Begitu kata-kata itu selesai, ada paduan suara segera. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi eko ini membuat Chen Hao mengerti sebuah kebenaran. Jika dia benar-benar ingin membiarkan orang bernama Makai ini menyingkir, itu bukan hal yang sederhana. Terlebih lagi, pihak lain tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin menjadi direktur, yang juga mencerminkan pikiran pihak lain. Namun, Chen Hao bukanlah pria yang takut akan hal-hal. Mendorong tangan Makai menjauh, Chen Hao berdeham, memegang mikrofon di satu tangan, dengan senyum di wajahnya. Sutradara Makai telah mengatakannya dengan sangat baik. Itulah yang ingin saya katakan, tapi saya akan menambahkan itu saya di sini untuk menjadi direktur Anda. Meskipun saya tahu Anda mungkin tidak mengerti, itu tidak masalah. Anda akan mengerti di periode waktu berikutnya. Sudah terlambat. Dengan kata-kata ini, Chen Hao menatap Makai secara khusus dan memperhatikannya. Wajahnya menjadi hitam. Dipaksa tersenyum, Makai menatap orang-orang berikut. Jadi selanjutnya, tolong bicara dengan instruktur, atur periode waktu berikutnya. Dengan wajah hitam, Makai menarik Chen Hao dari panggung. Chen Hao mengikutinya tanpa perlawanan apapun sampai dia mencapai sudut tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang-orang di bawah. Akhirnya, Makai menunjukkan wajah jeleknya dengan tidak sabar. Kantor polisi distrik Jiangbei, Anda tidak bisa tinggal, jadi dengarkan saja saran saya dan pergi. Petik 2. Lalu, dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengarnya. Chen Hao mendengarkan kata-kata Makai seperti anak kecil yang suka belajar. Lalu, Makai tertegun sejenak, dan kemudian diancam dengan keganasan, aku tidak tahu dari mana asalmu. Jangan berpikir Anda berani datang ke sini jika Anda mengenal beberapa orang. Selama saya tidak memberi perintah, identitas Anda sebagai direktur akan sia-sia. Jika Anda pintar, Anda harus menjadi boneka. Kamu seharusnya memilikimu. Setelah mengancam Chen Hao, Makai menyingkirkan ekspresi galaknya, membengkokkan mulutnya dan membantu Chen Hao meluruskan kerah bajunya yang berantakan. Sebenarnya, saya masih sangat baik. Anda ingin memamerkan kekuatan saya sebagai sutradara. Tidak masalah, saya dapat membantu Anda dengan pekerjaan lain. Apakah menurut Anda itu bagus? Benarkan. Petik 2. Apakah kamu ingin aku menjadi boneka di bawahmu? Apakah itu kebenarannya? Itu membuat Makai bertanya-tanya apakah Chen Hao benar-benar akan menjadi direktur institut. Apakah dia tidak tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Tanda tanya, aku seorang Erlengzi, tapi menurutku sebaiknya kamu lihat dulu apakah kamu seorang Erlengzi. Pihak lain sangat tidak sopan mengucapkan kata-kata seperti itu, Siama Wei juga memberi, Jujube manis juga memberi, pihak lain benar-benar pantas untuk berada di posisi direktur untuk waktu yang lama. Namun, apakah menurutnya Chen Hao bodoh? Tanda tanya, jika otak Anda buruk, Anda harus pulang dan istirahat yang cukup. Tempat ini tidak cocok untukmu. Petik 2. Menepuk wajah pihak lain, tindakan menghina semacam ini telah mengungkapkan niat Chen Hao kepada pihak lain. Wajah Makai langsung merah dan bengkak dengan warna ungu dan hitam. Jangan bersulang atau minum. Tempat ini bukan tempat yang ingin kamu tinggali. Diperlakukan seperti ini oleh Chen Hao, jika tidak banyak orang yang menonton di luar, Makai bahkan ingin mencari seseorang untuk mengalahkan Chen Hao. Keadaan pihak lain yang hampir beringas itu sepenuhnya berada dalam lingkup pemikiran Chen Hao, karena inilah yang ingin dia lakukan. Jika orang ini tidak marah, Chen Hao akan merasa aneh. Terlebih lagi, dia seharusnya tidak hanya membuat Makai marah, lebih baik membuatnya berkelahi. Orang tua,
Aku benar-benar harus menunggu di tempat ini. Sudah waktunya bagiku untuk bergerak setelah aku berada di sini begitu lama, bukan? Balas dendam, tidak saling memberi muka, memperhatikan bahwa Chen Hao dan Makai pergi ke sudut tersembunyi. Hatinya juga gugup, kantor polisi distrik Jiangbei yang dia dengar, pada awalnya membuka perusahaan di tempat ini, itu adalah direktur kartu untuk waktu yang lama untuk mendapatkan dokumen di tangan. Ketika Chen Hao dan pihak lain pergi ke tempat tersembunyi, Song Yaoyao benar-benar khawatir tentang Chen Hao. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Hao, Makai merasa canggung, tetapi pada saat yang sama, dia lebih marah. Dia ingin menamparkan Chen Hao secara langsung, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena dia adalah seorang pria berstatus dan ingin terbiasa meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Namun, sebelum dia mengatakan apapun, sejumlah besar orang datang ke pintu masuk taman bermain awalnya. Makai tidak tahu bahwa ada orang yang datang lagi, tetapi suara instruktur di panggung tinggi tiba-tiba berhenti, yang membuat Makai sangat aneh. Namun, sebelum dia menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi, Chen Hao menyingkirkan Makai dan keluar. Menyadari penampilan Chen Hao, pemimpin kelompok itu segera melangkah maju. "Selamat, Tuan Chen Hao. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi direktur kantor polisi distrik Jiangbei. Di masa depan, kita akan menjadi atasan dan bawahan." "Hahaha, memang, saya mengandalkan direktur Ma di masa depan. Jaga diri." Chen Hao menyapa dengan sangat sopan, dan sikap akrab Chen Hao dan para pengunjung hampir mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Berdiri di podium instruktur, tanpa sadar berteriak, semua berdiri. "Selamat datang kepada Direktur Ma untuk bimbingan." Polisi yang duduk di bangku kecil semua berdiri dan bertepuk tangan seperti guntur. Ma Boren menekan tangannya. "Hei, kali ini saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat, bukan untuk memeriksa. Apa yang kau lakukan dengan serius?" Begitu Makai menjulurkan kepalanya dari sudut, dia melihat pemandangan seperti itu. Seluruh orang itu, seperti disambar petir, dia hanya membeku di tempat yang sama. Dia ingin maju untuk bertukar salam, tetapi kakinya tidak patuh. Dia tidak dapat mengambil langkah itu. Instruktur di platform tinggi berlari turun dan mengeluh tentang diri mereka sendiri. "Ini bukan inspeksi, ini bukan inspeksi. Mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini sekaligus?" Tetapi dia tidak berani mengatakan itu. Dia hanya bisa maju untuk menemaninya sambil tersenyum. Ma Boren menatap Chen Hao dengan pandangan bertanya. Setelah Chen Hao menganggukkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak, dia menepuk bahu Chen Hao. "Wah, aku pandai denganmu. Lakukan pekerjaan dengan baik di sini. Jika kamu butuh bantuan nanti, jangan sebutkan itu. Datanglah padaku, tetapi kamu harus bergerak cepat." "Mengapa kamu berkata begitu?" Chen Hao baru saja mengirim pesan. Tanpa diduga, Ma Boren datang begitu cepat, yang sedikit menyentuh hati Chen Hao. "Tidak peduli kapan waktunya, hal terpenting yang dapat membantu Anda adalah selama percakapan singkat itu." Xiong Rulin telah mengubah 3 sebutan menjadi Chen Hao, satu persatu, dan anehnya tidak ada yang mencurigakan di antara mereka. Sikap bersemangat pihak lain tiba-tiba membuat Chen Hao berdering. Liu Cheng dan Dong Fang dia dalam berita massa, orang ini, mungkin salah satu dari keduanya yang dipanggil. Benar saja, wali kota itu bagal. Sebenarnya, gubernur juga mengatakan dia akan datang, tetapi saya menghentikannya di jalan. Dia sudah tua, dan dia sibuk setiap hari. Saya tidak ingin dia bergabung dalam kegiatan kecil seperti itu. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Saat Chen Hao merespons, dia menoleh dan menatap Makai. Jika Makai hanya terkejut melihat Ma Boren dan Chen Hao memiliki hubungan yang baik, Makai akan terkejut melihat Sun Yaoyang dan Chen Hao hampir setara. Ketika Xiong Rulin muncul, dia masih menyanjung Chen Hao. Makai ingin menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Apakah pemuda yang bahkan bisa terlibat dengan wali kota sedemikian rupa sehingga dia berani mengancamnya sekarang? Makai sekarang ingin mengupas dadanya untuk melihat apakah berisi hati beruang dan empedu macan tutul. Adegan ini di luar kendali Makai. Tanpa disadari, Chen Hao telah menjadi orang terpenting di taman bermain. Sekarang semua orang sudah di sini. Mengapa kalian tidak makan malam buatan rumah di sini siang ini? Ketika semua orang sedang berbicara, Makai akhirnya berkata, yang disebut makanan rumahan mungkin 10 daging dan 10 sayuran, 8 hidangan, 8 mangkuk dan 4 hidangan, ditambah sup, kan? Tetapi saat ini,
sangat tidak sopan untuk mengatakan bahwa apa yang dia katakan tidak ada bedanya dengan kentut. Tidak ada yang memperhatikannya. Pemimpin pasar beruang yang paling terhormat menyampaikan pidato. Chen Hao, bagaimana menurutmu? Menurutku begitu. Xiong Rulin memandang dirinya sendiri begitu tinggi sehingga dia memperlakukan dirinya sebagai bosnya, kan? Moses Chan memiliki keinginan untuk tukau, jadi bagaimana kamu bisa mengeluh tentang dirimu sendiri setelah mengatakannya? Menurutku lebih baik lupakan saja. Hari ini, aku baru saja menjabat, dan aku memiliki banyak hal untuk diserahkan kepada wakil direktur Makai. Jadi ketika aku punya waktu nanti, aku akan menjadi tuan rumah dan mengundangmu. Hari ini, terima kasih sudah datang. Aku seorang direktur kecil, aku benar-benar tersanjung. Bagaimana bisa, kau seharusnya merasa tersanjung. Karena kau tidak mau makan, kami tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Bekerjalah dengan giat dan layani orang-orang. Baiklah, baiklah. Chen Hao menjawab dengan cepat. Xiong Rulin adalah orang terakhir yang datang, tetapi orang pertama yang pergi. Ia diperintahkan untuk memberi Chen Hao tempat yang kuat. Sekarang tempat itu sudah selesai. Xiong Rulin masih terburu-buru untuk kembali ke kantor. Tentu saja, ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan kepergian Xiong Rulin, Sun Yaoyang dan Ma Boren tidak akan tinggal di sini lagi. Setelah beberapa kali menyapa, semua orang ini tiba-tiba pergi dari sini satu persatu. Setelah semua orang pergi, Makai seperti orang yang berbeda. Wajah dan sikapnya berubah 180 derajat. Direktur Chen, mari kita makan malam dulu. Apakah Anda ingin menyerahkan pekerjaan Anda di meja makan? Makai juga secara khusus menekankan kata, serah terima. Di permukaan, itu adalah pekerjaan serah terima. Tetapi ketika kita sampai di tempat itu, siapa yang tahu apa yang sebenarnya kita serahkan? Tidak, seperti yang kamu katakan, sebaiknya kamu lakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku hanya ingin mengambil posisi. Namun, keluargaku berasal dari desa Jiangjia. Selama festival musim semi, aku berharap untuk dihormati oleh seorang direktur. Jadi, apakah kamu mengerti? Ya, setelah menelan ludahnya, saat ini, Makai akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, orang-orang tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan diri mereka sendiri. Jika kamu tidak berpura-pura pintar dan saling mengancam untuk menstabilkan posisimu, bagaimana kamu bisa memprovokasi begitu banyak hal sekaligus? Memikirkan hal-hal ini, Makai ingin sekali menggaruk telinganya sendiri, membiarkan dirinya menjadi penuh kejadian. Baiklah, kamu pergi dulu, dan aku akan pergi dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Makai, yang hampir ditakuti oleh Ma Boren, Sun Yaoyang, dan lainnya, memperlakukan Chen Hao sebagai kuda poni Chen Hao. Namun, Chen Hao tidak membutuhkan hal-hal ini, jadi dia tidak peduli dengan Makai. Saya tidak perlu mengirimnya, mari kita bereskan kekacauan di sini. Melihat polisi yang masih berdiri di salju, Chen Hao benar-benar merasa kasihan pada mereka selama 3 detik, dan bahkan mendapat bos seperti itu. Tidak masalah. Setelah beberapa langkah, Chen Hao tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Makai masih di tempat yang sama. Sepertinya dia ingin melihat Chen Hao pergi. Saat aku masuk, aku menabrak pria gendut. Apakah kamu perlu melakukan sesuatu? Seperti kompensasi. Tidak, orang itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghentikanmu. Jika itu aku akan melakukannya, tentu saja memukulnya. Orang yang mengaturnya, tapi sekarang dia harus mengatakan bahwa pihak lain pantas mendapatkannya. Makai akhirnya mengerti apa artinya mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Itu bagus. Ketika dia datang ke sisi Song Yaoyao, Chen Hao menyeringai dan memasang postur yang menurutnya sangat tampan. Bagaimana dengan suamimu? Aku tidak mempermalukanmu barusan, kan? Hebat bukan? Song Yaoyao menyaksikan keseluruhan prosesnya, menyaksikan sikap Makai berubah drastis, dan menyaksikan orang-orang besar itu muncul satu persatu di depan dari dia. Harus dikatakan bahwa Song Yaoyao sangat terkejut. Namun, Song Yaoyao tidak lebih baik dari Makai. Dia mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, ternyata memang begitu. Tidak ada yang kehilangan aku. Itu sudah pasti. Chen Hao tersenyum. Tidak peduli seberapa kuatnya dia di depan orang lain, ketika dia datang ke Song Yaoyao, dia tetaplah sekretaris yang murahan dan penuh nafsu. Namun setelah banyak hal, Chen Hao jarang menggunakan keadaan apapun untuk menutupi amarahnya.
Sekarang semuanya sudah diselesaikan di sini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa berikutnya? Sambil menarik Song Yaoyao menjauh, Chen Hao berpura-pura berpikir dalam-dalam. Dingin sekali, bagaimana kalau kita pergi mencari kamar? Kepala Song Yaoyao penuh dengan garis-garis hitam. Baru saja, dia mengira Chen Hao sangat serius. Bagaimana dia bisa menjadi pria tak tahu malu dalam sekejap mata? Yah, ini sudah siang. Ayo kita pergi ke hotel dan makan. Mustahil. Penolakan yang sangat keras, Song Yaoyao memukul perut Chen Hao. Chen Hao langsung menutupi perutnya. Teriaknya. Tidak, aku sakit perut. Aku perlu membuka kamar untuk istirahat. Apakah tidak ada hal lain yang ada dalam pikiranmu selain ini? Dia menghela nafas tanpa daya. Song Yao benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan Chen Hao. Chen Hao tertawa dan mengusap perutnya agar bisa mengimbangi Song Yao. Kamu bilang kita berdua sudah berkembang begitu lama. Haruskah kita membuat kemajuan yang berarti? Tidak mungkin. Chen Hao dan Song Yaoyao menantang serpihan salju dan berjalan di sepanjang jalan. Kantor polisi distrik Jiangbei berada di belakang mereka, dan karakter kantor polisi menjadi semakin kabur. Namun, di kafe terdekat, orang asing berjanggut lebat memandang Chen Hao dan Song Yaoyao dengan teleskop. Apakah ini kepala korps tentara bayaran Huang Quan? Seorang pemuda, seorang pesolek di kota lapis kedua di Tiongkok. Petik 2. Seorang anak muda asing, ketika mencoba menghadapi es krim di depannya, menjelaskan, ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilannya dan air laut tidak boleh diukur. Jangan pernah meremehkan orang yang tidak dikenal. Apa yang Anda lihat mungkin hanya kedoknya. Dengan rambut emas lembut, mata biru besar, dan kulit putih, aku tidak tahu berapa banyak gadis yang akan tertarik saat aku besar nanti. Tidak, tepatnya, itu seharusnya membuat banyak gadis terpesona sekarang. Anakmu lucu sekali. Bisakah kamu berfoto denganku? Tentu saja, jika kamu bisa membuatmu bahagia, tolong bantu dirimu sendiri. Katanya, mendengar ini, anak pirang itu mencibir mulutnya. Memanfaatkan kesempatan ini, gadis yang berbicara itu langsung memotretnya. Sebelum anak itu sempat bereaksi, dia mencium wajah anak itu. Terima kasih, wajah merah berlari menjauh dari dua orang di dalam kartu. Si pirang menyeka air liur di wajahnya dan berkata, aku akan membunuh wanita itu. Wanita menjijikkan, kamu harus tahu bagaimana menghargai kecantikan. Orang yang tidak menghargai kecantikan tidak akan bahagia. Orang asing berjanggut lebat itu masih mengomel sambil tersenyum. Anak itu jelas tidak mendengarkannya. Dia mulai mencari-cari gadis yang baru saja menciumnya dengan sendok di mulutnya. Kubilang, kamu harus tahu bagaimana menghargai keindahan. Matanya sedikit terbelah, dan matanya bersinar. Meski janggutnya masih tersenyum, anak pirang itu tanpa sadar mengecilkan bahunya dan menggenggam es krim di tangannya sepertinya. Es krim di tangannya bahkan lebih hangat daripada suhu dari janggutnya. Benarkah, melihat anak itu tidak memikirkan cara membunuh gadis itu sekarang, janggutnya terus tersenyum, seperti tadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perlawanan paling gigih dari korps tentara bayaran Huang Quan mungkin tidak pernah mengira bahwa pemimpin mereka masih bersaing dengan orang-orang biasa dan sibuk menjemput adik perempuannya. Keras ke arah es krim. Ketika kumis menoleh, dia tidak melihat ke atas dan berkata, jangan lihat aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ketika sang ayah sedang mendidik anak-anaknya, dia rela melakukannya. Benar, petik 2, tapi kamu benar-benar membuatku takut tadi. Bagaimanapun, anak-anak tetaplah anak-anak. Selama nada bicara orang dewasa lembut, mereka akan secara sadar menurunkan kewaspadaan mereka. Baiklah, bolehkah aku minta maaf? Itu saja, alis anak pirang itu menari-nari dan tampak sangat bangga. Dia tampaknya berada di atas angin dalam perang dingin tadi, yang membuatnya sangat bangga. Si jenggot menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, karena kamu tidak marah, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Silakan saja. Aku sangat senang saat kamu mentraktirku es krim. Bahagia adalah yang terbaik. Dia mengulurkan tangan dan mengusap rambut lembut anak itu, tetapi matanya terlempar keluar jendela. Ada semacam kesedihan di matanya yang tidak sesuai dengan ekspresinya. Di Tiongkok, aku juga punya dua teman lama. Bisakah kamu membantuku membunuh mereka? Pria dan wanita, sebelum mempertimbangkan apakah pihak lain kuat atau tidak, anak itu mengajukan pertanyaan lain.
Birdet terkekeh, aku yakin itu bukan perempuan. Bagaimana mungkin aku mau menjadi perempuan? Salah satunya adalah Dongfang, yang lainnya adalah Liu. Baiklah, baiklah, tetapi hanya kali ini. Kamu mengatakan bahwa kamu hanya tinggal di Tiongkok selama 1 hari dan pergi, tetapi itu adalah hari berikutnya. Anak-anak sengaja memasang ekspresi orang dewasa yang tidak berdaya, tetapi karena terlalu muda, wajahnya tidak dapat menunjukkan ketidakberdayaan yang sebenarnya. Sebaliknya, itu membuatnya lebih cantik. Tidak ada yang tahu bahwa kota Xinhe memiliki ayah dan anak seperti itu, dan tidak ada yang tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kedua orang tersebut terhadap seluruh kota Xinhe. Namun, bisa dibayangkan bahwa kedua orang ini bukanlah orang yang sesederhana itu di permukaan. Bagi kedua orang ini, masih belum diketahui siapa yang akan menderita. Namun satu hal yang pasti, mungkin tidak sedikit dari mereka yang mampu bertahan. Chen Hao tidak mengetahui berita seperti itu sama sekali, atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Ketika dia baru saja pergi, seseorang sedang menatapnya dari belakang dan mengawasinya dengan cermat. Terlebih lagi, Chen Hao masih kesulitan menentukan apa yang harus dibeli. Meski membeli barang tahun baru adalah hal yang sangat sederhana, Chen Hao menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang dia kira. Apa yang harus saya beli kembali? Saya rasa produk lokal, ini bisa dilihat di mana-mana di kampung halaman saya. Tidakkah Anda akan ditertawakan jika membelinya kembali? Beli menjelang akhir tahun baru. Namun, Chen Hao, yang berasal dari daerah pedesaan, tidak dapat memahami nilai sebenarnya dari barang-barang tersebut. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Dengan pandangan kosong ke arah Chen Hao, Song Yaoyao segera memulai mode belanja gila, mendorong keranjang belanja dan mulai berkeliling pusat perbelanjaan terbesar di kota Xinhe, dari departemen store harian di lantai pertama mall hingga furnitur dan dekorasi rumah di lantai 5 mall. Selain di mall, hampir seluruh tubuh Chen Hao dipenuhi tas, bahkan wajahnya pun tak terlihat. Sebaliknya, wajah Song Yaoyao masih penuh makna. Beli ini untuk sementara waktu. Kalau kamu kembali, kalau kamu kekurangan sesuatu, beli saja lagi. Petik 2 petik 2. Chen Hao, yang terkubur di bawah tas, terdiam. Setelah Song Yaoyao memasuki pusat perbelanjaan, dia membeli apa yang mahal dan langka. Beberapa hal yang Chen Hao belum pernah lihat, atau bahkan tidak tahu cara menggunakannya dan mengapa menggunakannya, Song Yaoyao mengambilnya dan memasukkannya ke dalam keranjang belanjaan. Satu-satunya reaksi Chen Hao adalah dia lelah setelah hampir membeli semua barang. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa perempuan berkeliaran di jalan, dan mereka tidak akan pernah mengenali satu sama lain. Awalnya, dia mengira itu adalah legenda, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu adalah kisah nyata tentang tebing tersebut. Tapi apakah itu baik-baik saja? Melihat Chen Hao terkubur di dalam tas belanjaan, Song Yaoyao bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang dagunya dengan satu tangan. Wajah Chen Hao menjadi kacau, tidak apa-apa. Apa yang Anda tahu mengenai sikap Chen Hao? Song Yaoyao berkata, apakah kamu tahu apa yang paling disukai anggota keluarga? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Adapun Song Yaoyao yang memiliki wajah pemenang, Chen Hao mengungkapkan kekagumannya padanya. Jadi mereka langsung berkendara menjauh dari kota Xinhe. Adapun kemana harus pergi, mereka tentu saja pulang. Chen Hao dan Song Yaoyao sudah bermain sejak kecil, yang sering disebut sebagai kekasih masa kecil. Secara alami, mereka kembali ke desa yang sama ketika pulang. Faktanya, Chen Hao datang ke kota Xinhe karena perintah ayahnya. Seperti yang dikatakan Chen Hao dan He Miao sebelumnya, Chen Hao menyukai Song Yaoyao. He Miao berpikir bahwa Chen Hao membuat alasan agar dia tidak mengganggunya. Namun, ini adalah fakta. Sering dikatakan bahwa ketakutan pengembara berada di dekat kampung halamannya kira-kira sama dengan suasana hati Chen Hao saat ini. Melihat Chen Hao gugup dan menantikannya, Song Yaoyao juga merasa geli. Aku berkata, apa yang membuatmu begitu gugup? Bukankah pulangnya hanya sekali? Lihat keringat di kepalamu. Apakah orang tuamu masih bisa memakanmu? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Dengan interupsi Song Yaoyao, kegugupan Chen Hao berkurang. Apakah aku gugup? Saya hanya menantikan untuk bertemu orang tua saya. Song Yaoyao hanya menganggapnya lucu dan tidak meruntuhkannya. Dia melirik Song Yaoyao dan memperhatikan ekspresi wajahnya. Chen Hao mengalihkan pandangannya dan bertanya,
aku hanya melihat orang tuaku, tapi itu kamu. Kapan kamu akan menemui orang tuamu bersamaku? Petik 2. Temui orang tua yang mana? Wajah Song Yaoyao langsung memerah, sementara Chen Hao tertawa. Jika bukan karena Song Yaoyao yang mengemudi, dia pasti kelaparan. Tentu saja untuk melihat orang tuaku. Memilih alisnya, bagaimanapun, Song Yaoyao sedang mengemudi, dan Chen Hao tidak khawatir Song Yaoyao akan memukul dirinya sendiri. Dia tidak menginginkan hutangnya. Meskipun Song Yaoyao terlihat marah, dia masih sangat bahagia di dalam hatinya tidak peduli dari mana asalnya, pikiran batin Song Yaoyao tetaplah pikiran orang pedesaan. Bagi seorang gadis pedesaan, bertemu orang tuanya jelas merupakan hal terbesar yang dapat menentukan hidupnya. Untuk penegasannya, hati Song Yaoyao tidak senang bagaimana. Melihat lagu Yaoyao berhenti berbicara, Chen Hao berhenti berbicara sambil tersenyum. Mereka berkendara ke desa Jiangjia dalam waktu kurang dari 2 jam. Keluarga Chen Hao ada di sudut desa orang tua Chen Hao harus belajar untuknya sebelumnya, dan mereka tidak dapat membeli sebidang tanah di tengah desa. Mereka tidak punya pilihan selain memilih sudut desa. Mereka hidup dalam kemiskinan sepanjang waktu. Mereka akhirnya mengakui Chen Hao. Saat hendak menikmati kebahagiaannya, Chen Hao menghilang selama 5 tahun karena kecelakaan pesawat. Dalam 5 tahun terakhir, apa yang terjadi pada keluarga Chen Hao tidak begitu jelas. Namun, dari mulut penduduk desa lainnya dan fakta bahwa keluarganya tidak pernah berubah dalam 5 tahun terakhir, sebaliknya, keluarganya menjadi semakin miskin. Dalam 5 tahun setelah hilangnya Chen Hao, orang tua Chen Hao masih belum kaya. Sekarang kedua orang tuanya sudah tidak muda lagi. Ayah Chen Hao, Chen Fuseng, yang sekarang berusia 50-an, berusia sekitar 60 tahun. Ibu Chen Hao, Zhou Chuiling, yang sekarang berusia 55 tahun, telah lama kelelahan bekerja di ladang. Memikirkan apa yang terjadi di rumah, Chen Hao keluar dari mobil dengan beberapa gerakan kaku dan tidak berani melangkah maju. Ada apa? Karena jalan di desa tidak bagus, jadi mobil tidak bisa masuk. Song Yaoyao hanya bisa memarkir mobil di sebuah lembah di pintu masuk desa. Melihat Chen Hao berdiri di samping mobil dan melihat pintu masuk desa, Song Yaoyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berjalan ke arah Chen Hao dan berkata, "Dengarkan aku, jangan khawatir tentang malam tahun baru. Biarkan orang-orang tua di keluarga tidak bahagia. Tersenyumlah dengan baik. Dengan hal-hal ini, biarkan Paman Chen dan Bibi Zhou bahagia. Sejak aku pergi ke sekolah, sepertinya aku tidak tinggal lama di rumah. Bahkan jika aku kembali setelah hilang, aku hanya tinggal di rumah selama 2 hari dan pergi ke kota. Sekarang aku pulang secara resmi. Aku tidak tahu bagaimana berbicara." Chen Hao sedikit malu. Sungguh sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah tokoh yang kuat dalam industri tentara bayaran dunia, orang yang aktif di medan perang di seluruh dunia, yang dapat bertemu dengan para eksekutif senior dari seluruh dunia dan bangsawan dari seluruh dunia hampir setiap saat. Sampai sekarang, berdiri di desanya sendiri, dia bahkan tidak berani bergerak. Jika Granit atau Laosan mengetahuinya, dia akan menertawakan Chen Hao. "Apa yang tidak berani kamu katakan? Bukankah wajar untuk pulang ke rumah saat tahun baru? Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan pulang dulu dan mencarimu nanti." Setelah mengambil gambar Chen Hao, Song Yaoyao berjalan ke desa dengan sepatu hak tingginya. Dia tampaknya rindu kampung halaman dengan tergesa-gesa. Ah! Chen Hao mengulurkan tangannya, awalnya ingin berteriak pada Song Yaoyao, tetapi melihat Song Yaoyao pergi, harus menyerah pada ide ini. Tak berdaya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian mengikuti langkah Song Yaoyao ke desa. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa hari tahun baru tidak memiliki cita rasa tahun baru. Faktanya, itu tidak terjadi. Di kota, hari tahun baru secara alami tidak merasakan cita rasa tahun baru, karena komunikasi antar orang-orang semuanya terkunci di rumah mereka sendiri oleh pintu keamanan. Namun, di pedesaan, situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Pintu terbuka, kokok ayam dan gonggongan anjing, sedikit suara anak-anak, dan pola asuh orang dewasa. Berbagai macam suara bercampur menjadi satu dan mengalir ke telinga Chen Hao, yang membuatnya merasa aneh, tetapi ada rasa keakraban yang kuat dalam keanehan itu. Di tengah desa, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa ini tidak lain adalah rasa rumah. Memikirkan hal ini, langkah Chen Hao semakin besar. Selangkah demi selangkah,
dia berjalan dengan mantap dan cepat menuju rumahnya. Para pemuda yang bisa berjongkok di pintu untuk berjemur di bawah sinar matahari itu memandang orang-orang muda dari kota dengan keraguan di wajah mereka. Orang-orang tua itu berbicara satu demi satu tentang anak-anak keluarga mana yang dimiliki pemuda dengan tas besar dan kecil di punggungnya ini. Taruh ini di belakang pikiranku, ikuti ingatan, Chen Hao dengan cepat menemukan rumahnya sendiri. Itu masih pintu pagar dalam ingatan. Itu bobrok, tetapi yang membuat Chen Hao bingung adalah bahwa halaman yang penuh dengan ayam dan bebek itu penuh dengan orang, satu persatu, yang terlihat sangat aneh. Namun, mereka memiliki kesamaan. Mereka masih sangat muda, meskipun mereka berada di musim dingin, mengenakan pakaian kulit dan gelang satu persatu, mereka tidak terlihat baik. Melihat ini, hati Chen Hao menegang, dan dia bergegas mempercepat langkahnya. Namun, ketika dia benar-benar dekat, kata-kata Chen Hao membuatnya marah. Pak Tua Chen, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bijaksana, pindahlah dari halaman ini untuk saya sesegera mungkin. Jika tidak, hari tahun baru yang besar, melihat warna merah bisa sangat buruk. Suara itu dengan kelelahan, tetapi juga dapat mendengar suara tua yang sedikit mengikuti. Zhou, jangan terlalu banyak menipu orang. Saya membeli sebidang tanah Chuangsu ini dari kepala desa. Mengapa Anda membiarkan saya keluar? Petik 2. Kedua, apakah Anda masih ingin keluarga kita hidup? Tidakkah Anda mengambil semua yang Anda inginkan? Mengapa Anda ingin merampok rumah? Langkah Chen Hao terhenti, dan semua barangnya jatuh ke tanah. Suara di belakangnya adalah suara ibunya mungkin mendengar suara benda jatuh ke tanah. Orang-orang di halaman segera menoleh untuk melihat Chen Hao. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan langkahnya kembali dipercepat. Tapi kali ini, setiap kali Chen Hao menetap, kegembiraannya untuk pulang akan dilemahkan oleh amarahnya. Ketika Chen Hao datang ke pintu, dia dihentikan. Yah, apa yang kamu lakukan? Tidak, aku bekerja di sini. Mengapa kamu tidak melihat lebih lama lagi? Chen Hao sedang berbicara dengan seorang pria dengan mata dan anting-anting hitam tebal. Saling melirik, nada suara Chen Hao datar, hampir dingin, siapa bosnya di sini? Begitu Chen Hao mengatakan ini, semua orang di sekitarnya tertawa. Bos, menurutmu ini apa? Setelah mengerutkan kening dan mendorong pria yang berdiri di depannya, Chen Hao berjalan langsung ke kerumunan dan melihat orang tuanya, yang dikelilingi oleh kerumunan. Alis Chen Hao semakin erat. Dia berbalik dan melindungi orang tuanya di belakangnya. Aku tidak tahu untuk apa kamu datang ke rumahku. Keluargamu. Mendengar Chen Hao mengucapkan kata-kata seperti itu, salah satu dari orang-orang ini menatap Chen Hao dengan mata sipit. Dia tampaknya berusia 40-an, dan belum berbicara sejak Chen Hao muncul. Melihat orang ini, tentu saja, Chen Hao juga bisa menebak identitas pihak lain secara samar-samar. Apakah kamu pemimpin kelompok ini? Jika bukan karena pengingat dari orang yang baru saja berbicara, Chen Hao hampir mengira dia masih di kota Xinhe, dan tanpa sadar mengeluarkan nada komunikasi dengan para bajingan di kota Xinhe itu. Setelah benar-benar melihat orang-orang yang hadir, Chen Hao menyadari bahwa mereka semua adalah anak muda di desa tersebut. Mereka berkumpul karena pulang untuk tahun baru. Bahkan dari orang-orang ini, Chen Hao hampir dapat menemukan dua orang yang sangat akrab, tetapi ini bukan apa-apa, karena hari ini, meskipun Kaisar Laosu ada di sini, siapapun yang ingin mencari masalah di rumahnya sendiri tidak dapat keluar sama sekali. Apakah kamu Chen Hao, anak yang lebih tua? Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih di sekolah. Lihat dirimu sekarang. Sambil mengatakan itu, pria itu juga memandang Chen Hao dari atas ke bawah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pergi ke sekolah tidak ada gunanya, hanya membuang-buang uang. Melihatku, meskipun aku tidak bersekolah, aku masih bersenang-senang. Ada apa, keponakan? Jika kamu tidak bisa bergaul di luar, datanglah padaku. Saya dapat mengatur pekerjaan sebagai kontraktor untuk Anda. Chen Hao tidak memikirkannya, tapi itu tidak masalah sekarang, karena tidak masalah siapa Chen Hao. Chen Hao hanya mengingat satu hal di benaknya sekarang, yaitu, orang inilah yang membawanya, kepala untuk membuat masalah. Saya Chen Hao, itu benar, tetapi saya tidak perlu khawatir tentang apa yang saya lakukan. Saya tidak ingin bertanya apa yang Anda lakukan, tetapi Anda boleh pergi sekarang. Saya tidak mau mengkhawatirkan semua hal bersamamu. Oh, anak muda,
Jangan berpikir Anda memperoleh wawasan setelah berjalan di luar selama 2 putaran. Aku kakak iparmu. Saya jatuh cinta padamu. Kenapa kamu tidak bersikap sopan padaku? Petik 2. Kakak ipar. Meskipun wajahnya menghina, Chen Hao ingat bahwa dia benar-benar memiliki kakak ipar, adik laki-laki ibunya, Zhou Pi. Karena dia adalah anak kedua dalam keluarga, dia dipanggil Tui Pi. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun ketika dia lebih muda dari orang tuanya. Setiap kali dia pulang, dia datang untuk meminta uang kepada ibunya. Melihat posturnya sekarang, sepertinya itu bukan hal yang baik. Maaf, saya tidak tahu siapa saudara ipar saya. Saya akan memberi Anda 3 detik sekarang. Jika kamu tidak pergi dalam 3 detik, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tidak dalam 3 detik. Sebelum hitungan mundur Chen Pi membuat suara langsung pada hari Selasa untuk menghentikannya. Orang tuamu tidak pintar. Anda harus tahu lebih banyak tentang dunia daripada saat Anda masih muda. Lalu aku akan memberitahumu secara langsung bahwa aku menyukai fondasi keluargamu. Saya menemukan sebidang tanah kosong untuk Anda di ujung selatan desa. Jika kamu ingin membangun rumah baru, kamu bisa menjualnya kepadaku. Mengapa menjualnya? Chen Hao tidak bertanya tentang Tui Pi. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap ayahnya. Chen Fuseng menggelengkan kepalanya. Melihat Chen Hao kembali, lelaki tua itu akhirnya mendapatkan banyak kenyamanan. Ketika Chen Hao bertanya, dia hampir tenang. Jadi, ketika Chen Hao bertanya, dia langsung menggelengkan kepalanya, tapi dia bermaksud menjualnya dengan paksa. Jika kamu tidak kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Chen Fuseng telah menjadi petani sepanjang hidupnya, dia sudah tua dan telah melalui banyak hal. Dia selalu punya banyak ide. Dia tidak takut dengan 2 kata. Mendengar perkataan Chen Fuseng, dia hanya menatap tajam ke arah Chen Fuseng. Pembelian paksa dan penjualan paksa. Pada hari Selasa, saya tidak menyangka Anda akan melakukan hal seperti itu. Apakah otakmu diinjak keledai? Terima kasih kepada ibu atau adikmu, bagaimana kamu bisa memperlakukan 2 orang tua seperti ini? Chen Hao mengatupkan giginya, dan nadanya penuh paksaan. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Liu Cheng, Dong Fanghe, Fenrir dan Maya, Chen Hao secara alami memupuk semacam momentum di tubuhnya, marah, bahkan jika Liu Cheng datang, dia harus mempertimbangkannya. Sedangkan, untuk hari Selasa, mereka yang tidak tahu tidak takut. Dia marah lebih dulu. Dasar bocah kecil, aku baik sekali mau bicara denganmu. Bagaimana sikapmu? Apa kau mau berkelahi denganku? Dia mengangkat kepalanya ke belakang, dan orang-orang muda yang berdiri di belakangnya juga berkumpul ke depan. Tampaknya mereka akan memberikan suara yang kuat kepada Tui Pi. Lakukan, kamu tidak pantas mendapatkannya. Keluar dari rumahku sebelum aku marah. Aku tidak akan peduli lagi denganmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berdiri di halaman rumahku. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, momentum Chen Hao terbuka tanpa penutup apapun. Sebagai seorang pria yang tidak tahu berapa banyak darah di tangannya, ketika Chen Hao benar-benar marah, dia mungkin tidak memiliki banyak orang yang benar-benar berani menghadapinya. Bahkan tukang granit generasi ketiga bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Hao, apalagi penduduk desa seperti itu. Anak baik, Cheng, kamu tidak memiliki kemampuan. Tadinya aku akan berbicara denganmu dengan suara yang bagus. Aku tidak menyangka semua orang di keluargamu lebih keras kepala. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hancurkan aku, hancurkan semuanya, aku ingin melihat, hancurkan semua yang ada di keluargamu, bagaimana kamu masih bisa tinggal di sini. Jika kita bisa mengatakan siapa yang paling terpengaruh oleh perkataan kulit hari Selasa, itu tidak lebih dari ibu Chen Hao. Sebagai kakak beradik, dia kini dibongkar oleh kakaknya. Kita bisa membayangkan dampaknya terhadap Zhou Chuiling. Aku tahu kamu adalah adikku sendiri. Jika kamu tidak tahu bagaimana memperhatikanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jika kamu benar-benar ingin menyalahkanku, salahkan anakmu karena tidak menunggu lama. Hancurkan, aku sudah menghancurkan semuanya. Tui Pi meraung dan mengatakan bahwa anak-anak muda di sekitar tidak tahu apakah itu bagus atau tidak. Ketika Tui Pi selesai, mereka benar-benar melihat sekeliling dan mulai bekerja. Melihat pergerakan orang-orang itu, Chen Fuseng tidak bisa menahannya. Kalian orang-orang yang tidak berperasaan, aku akan bertarung denganmu. Jangan bergerak, ayah, biarkan mereka menghancurkannya.
Di antara orang-orang ini, Chen Hao adalah yang paling tenang. Melihat tindakan orang-orang itu, Chen Hao menghentikan Chen Fuseng dan berkata, saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Semula sebagian anak muda itu masih belum tega melakukannya. Bukan hal yang baik bagi siapapun untuk membuat keributan seperti itu saat tahun baru Imlek. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa patung tanah liat masih sedikit marah. Chen Hao, dengan cara ini, secara langsung merangsang orang-orang itu, satu persatu benar-benar dimulai. Chen Hao memegang Chen Fuseng di satu tangan dan Zhou Chuiling di tangan lainnya. Hati Zhou Chuiling hampir hancur ketika dia melihat bahwa dia benar-benar menemukan seseorang untuk menghancurkan rumahnya pada hari Selasa. Yang satu adalah keluarganya sendiri, dan yang lainnya adalah keluarganya sendiri, yang membuat Zhou Chuiling sama sekali tidak bisa memilih. Chen Hao, katanya, ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Tidak banyak barang di halaman, dan barang-barang itu pecah tanpa banyak usaha. Pada hari Selasa, Pi melirik Chen Hao dan menemukan bahwa Chen Hao tidak bereaksi sama sekali. Dia mengertakkan gigi dan berkata, masuk ke dalam dan terus hancurkan. Paman Zhou, ini tidak asli, kan? Hari tahun baru, apakah kamu ingin menghasilkan uang tahun depan? Jika Anda ingin menghasilkan uang, dengarkan saja saya. Jika kamu tidak ingin menghasilkan uang, pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Ketika dia mengatakan itu pada hari Selasa, anak-anak muda itu tidak punya pilihan selain bergegas masuk ke dalam rumah bersama yang lain. Ada suara dentang di dalam ruangan, dan Zhou Chuiling hampir menangis. Chen Fuseng menghela nafas dan menghela nafas. Sepertinya dia menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Hanya Chen Hao yang menjaga wajahnya tetap dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah dia sedang menunggu orang-orang itu selesai. Pada hari Selasa, keluarga Pi dan Chen Hao berdiri di halaman dengan senyum di bibir mereka. Mereka bertekad untuk membiarkan pria yang tidak tahu baik atau buruk memandang rendah diri mereka sendiri. Dia sedikit turun, karena wajah Chen Hao tidak berubah dari awal hingga akhir, itu selalu menjadi ekspresi. Ketika tidak ada lagi suara di ruangan itu dan semua orang mulai berjalan keluar, beberapa orang datang gerbang dan berkata, halo, apakah ini rumah Chen Hao? Bersamaan dengan suara itu, berdiri di pintu adalah beberapa orang yang cerdas dan berpakaian rapi, termasuk pria dan wanita, dengan dua kumis di kedua sisi bibir kepala. Ditambah dengan senyum itu, mereka tampak sangat cabul. Mendengar suara ini, wajah Chen Hao akhirnya berubah. Pada hari Selasa, Pi tidak sabar dan memarahi, mencari seseorang, tidakkah kamu melihat ada banyak barang di sini? Pria yang dimarahi itu tertegun sejenak, dan dia tidak tahu reaksi seperti apa yang harus dilakukan. Chen Hao membantu Chen Fuseng dengan baik, dan kemudian dia menghadap pagar, Direktur Ma, silakan masuk, hanya sedikit sibuk mencarimu. Direktur, tanpa menunggu orang-orang di luar berbicara, pada hari Selasa, Pipi pertama-tama mencibir, jika orang malang ini adalah direktur, maka aku bukan sekretaris. Ah, haha, cepatlah dan panggil aku sekretaris Zhou. Di sekitar beberapa orang yang keluar dari ruangan segera berkata sambil tersenyum, Sekretaris Zhou, Sekretaris Zhou. Berdiri di luar pagar, wajah Makai tiba-tiba menjadi hitam. Ya, Makai yang datang ke sini. Setelah Chen Hao pergi, Makai merasa ada yang tidak beres. Yang terpenting adalah apa yang terjadi di kantor polisi di distrik Jiangbe hari ini terlalu membingungkan. Makai memikirkannya sejenak. Sebelum Chen Hao pergi, dia berkata bahwa dia bisa pergi ke desa Jiangjia. Jadi ada kejadian seperti itu, tetapi pada awalnya, Makai hanya pergi ke desa Jiangjia dan bertanya secara pribadi, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang mengenal Chen Hao. Ini agak memalukan. Makai telah menggoda dirinya sendiri untuk Chen Hao, tetapi berkat seorang lelaki tua di desa yang memberitahu dia bahwa hanya ada satu nama keluarga Chen di desa Jiangjia. Jika Anda ingin menemukan Chen Hao, Anda dapat pergi ke sana dan melihatnya. Makai datang jauh-jauh. Ketika dia melihat Chen Hao, dia hampir sama bahagianya dengan dia melihat harapan. Dia akhirnya bisa meminta maaf atas apa yang dia lakukan pagi ini. Namun, ketika Makai hanya pergi ke pagar dan bertanya, dia ditolak oleh pria yang tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Makai juga merupakan jiwa manusia kelas 1. Melihat pihak lain berdiri bersama Chen Hao, dia tidak terburu-buru untuk marah. Bagaimana jika hubungan antara pihak lain dan Chen Hao tidak biasa?
Namun, ketika dia melihat ekspresi dingin Chen Hao, dia tertegun dan segera mengeluarkan sikap resminya. Siapa kepala desa Jiangjia? Apakah itu satu-satunya di desamu? Satu persatu, tanpa kualitas apapun. Harus dikatakan bahwa Makai benar-benar memiliki sedikit perasaan ketika dia berpura-pura. Selain itu, ada beberapa polisi berpakaian preman di belakangnya. Begitu auranya terbuka, polisi yang berdiri di belakangnya secara tidak sadar berdiri tegak, yang seperti inspeksi seorang pemimpin. Melihat ini, Piton tertegun ketika dia tertawa pada hari Selasa. Chen Hao menjelaskan dengan tepat waktu, Direktur Ma, Anda baru saja tiba. Di pedesaan, apakah penjualan paksa tanah negara juga melanggar peraturan negara? Meskipun itu sebuah pertanyaan, saya tidak tahu kenapa. Dari kata-kata Chen Hao, Makai menyadari ancaman yang kuat. Melihat pasangan yang menangis di belakang Chen Hao, Makai sepertinya memahami sesuatu. Dia berdeham dan mengeluarkan suara resmi. Ini sudah pasti. Jual beli tanah tanpa syarat pemerintah jelas ilegal. Kerja sama Makai menyelamatkan Chen Hao dari banyak masalah. Dengan sedikit radian di mulutnya, Chen Hao melanjutkan, ini sangat sederhana. Orang ini akan membeli dan menjual wisma saya dengan paksa. Anda dapat melihat bahwa masalah ini telah diatur. Awalnya, Chen Hao mengira Makai akan melanjutkan apa yang dia katakan. Siapa tahu, ketika Chen Hao selesai, Makai dengan cepat menolak, oh, tidak. Direktur Chen, karena ini masalah keluarga Anda sendiri, Anda harus mengetahuinya dengan sangat jelas. Anda hanya perlu memberi kami solusi untuk menangani masalah ini. Mari, kita selesaikan. Apakah saya terlalu berlebihan dalam mengurus urusan keluarga Anda? Tuyupi tertegun mendengar tanah apa yang diperjualbelikan, apa yang dilakukan Ma Suchang dan Chen Suchang, lalu mendengus. Tuyupi sangat menghina dan berkata, Chen Hao, jangan berpikir kamu bisa menutupi bisnis hari ini dengan pembibitan. Saya beritahu kamu bahwa kamu harus menjual wisma hari ini, jika tidak jangan salahkan saudara ipar saya. Aku tidak sopan. Di sekitar 80 atau 90 orang, TSD Skin juga sangat arogan. Tapi Makai berdiri di satu sisi. Di mata Makai, Chen Hao juga sedang menatapnya. Dia sedikit gugup. Melihat Chen Hao tidak berbicara, Makai harus mengeraskan kepalanya dan mendorong ke atas. Diao Min, menurut pemeriksaanku, apakah dia masih begitu merajalela? Bisa dibayangkan kamu begitu sombong di desa pada saat-saat biasa. Kalian, silakan tangkap orang itu. Aku akan menebusnya nanti. Tentara berikut berlari ke depan secara alami. Dari belakang Makai, keluar dua orang polisi, mengeluarkan pria yang makan malam bersama mereka, dan langsung berjalan menuju Tuyupi. Orang tua Chen Hao tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat ini. Mereka tidak dapat memahami mengapa keadaan menjadi seperti ini ketika mereka melihat 4 polisi berpakaian preman dengan borgol di wajah mereka. Memegang orang tuanya dengan baik, Chen Hao meletakkan tangannya di depan dadanya dalam posisi menonton pertunjukan. Tuyupi yang beruntung melihat borgol di tangan polisi langsung tercengang. Orang-orang muda yang dikumpulkan olehnya melihat hal-hal ini, tetapi mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Tuyupi, jadi mereka semua bubar. Baru pada hari Selasa Pi sendirian. Sebelum sempat lari, dia ditekan ke tanah oleh polisi. Bawa dia kembali. Seolah-olah Makai telah kembali ke kantor-kantor polisi, dia tidak dapat menatap mata siapapun. Pada hari Selasa, Piptou Gua bereaksi dan segera mulai mengeluh. Tapi bagaimana Makai bisa mendengarkannya? Chen Hao menganggukkan kepalanya dengan puas. Apa yang dilakukan Makai benar-benar dengan hatinya. Tampaknya pesan pagi ini tidak terkirim dengan sia-sia. Tunggu. Direktur Ma. Dalam perjalanan ke rumah Chen Hao, sebuah suara datang dari jauh ketika polisi ingin membawanya kembali. Keluarga Chen Hao dan rombongannya semua memandangnya dengan rasa ingin tahu. Melihat lelaki tua itu terlatih-tatih dengan tongkat penyangga, Chen Hao bergerak sedikit di dalam hatinya. Tunggu sebentar, Direktur Ma. Ketika dia sampai di gerbang halaman Chen Hao, lelaki tua itu memegang tongkatnya dan tersentak. Saya mendengar orang-orang di desa mengatakan bahwa Anda punya datang ke sini, jadi aku datang ke sini terburu-buru. Saya tidak tahu apakah angin jahat telah membawa Anda ke desa kecil kami. Itu Jiang Demin, kepala desa Jiangjia. Namanya terdengar bagus. Dia telah tinggal di desa kecil hampir sepanjang hidupnya. Apakah kamu, kepala desa Jiang?
Meskipun Makai adalah direktur kantor polisi distrik Jiangbei, di permukaan, yurisdiksinya hanya distrik Jiangbei di kota Xinhe. Namun, bersama dengan kota praja di sekitar distrik Jiangbei di kota Xinhe, kantor polisi distrik Jiangbei adalah juga bertanggung jawab. Karena banyak kegiatan, simpati pedesaan, di hari kerja, kepala desa di desa sekitar sangat akrab dengan Makai. Ketika orang menyebutkan bahwa seorang pria berkumis datang ke desa, Jiang Demin berlari ke desa diterburu-buru karena takut ada masalah. Melihat Tuipi, yang terjepit di antara dua polisi, itu, Jiang Demin menghela nafas dalam hatinya. Dia bergegas mengejar, tapi dia tetap tidak mengejar saya. Itulah pria di desa kami. Saya tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Mengapa borgolnya dipasang? Bisakah kita melepaskannya dulu? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Jika kita bisa menyelesaikannya secara pribadi, lebih baik menyelesaikannya secara pribadi. Bukankah ini juga akan mengurangi banyak masalah bagi Anda? Melihat wajah kekuatan yang kacau, sampai sekarang tidak ada reaksi pada kulit, Jiang Demin bertanya sambil tersenyum. Beralih ke Chen Hao, Makai benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Yang disebut solusi pribadi tentu saja menguntungkan semua orang tetapi tidak merugikan. Tapi sekarang masalahnya adalah, Makai tidak berani. Chen Hao memerintahkan orang ini untuk ditangkap. Sangat sopan padaku. Bukankah direktur kantor polisi kita ada di sini? Jika Anda tidak mengerti apa-apa, Anda bisa langsung menemuinya. Petik 2. Saat mengatakan ini, Makai masih menatap wajah Chen Hao. Jika tidak benar, dia bisa langsung mengubah ucapannya. Namun saat Makai mengatakan ini, Chen Hao tidak menghentikannya. Tentu saja, Makai merasa lega. Anda direktur, bukan? Mengikuti arah jari Makai, Jiang Demin hanya melihat 3 orang, yaitu keluarga Chen Hao. Tak perlu dikatakan, Chen Fuseng dan Zhou Chuiling telah berurusan satu sama lain selama bertahun-tahun. Mereka bisa tahu siapa yang mana saat mereka memejamkan mata dan mendengarkan langkah kaki mereka. Bagaimana dengan pemuda yang berdiri di depan mereka? Meraba-raba kepalanya sebentar dan memikirkannya, Jiang Demin teringat bahwa mahasiswa yang hilang dari keluarga Chen itu tampaknya telah kembali. Pemuda mana yang dimaksud Direktur Ma dengan direktur? Tidak, Direktur Ma, jangan mengolok-olok saya. Apakah kita punya sesuatu untuk dibicarakan? Jiang Demin juga banyak berhubungan dengan para direktur yang disebut ini, jadi dia tahu semua tentang trik-trik kecil ini. Ya, Anda bisa berbicara langsung dengan kami. Dia juga menunjuk Chen Hao. Tampaknya hari ini Makai bertekad untuk mengungkap identitas Chen Hao ke publik. Chen Hao tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia malah sedikit berharap. Ketika kepala desa tua itu tahu bahwa dialah direktur yang sebenarnya, apa reaksinya? Kamu bilang kamu jago, itu dia. Setelah sekian lama, Jiang Demin samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, melihat Chen Hao muda dengan rasa keakraban, Jiang Demin tidak percaya bahwa pemuda ini adalah bos Makai. Menurut Jiang Demin, Chen Hao sebenarnya adalah sutradara dari sutradara Makaima, yang tidak mudah dimengerti. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Jiang Demin menghampiri Chen Fuseng dan bertanya, kapan putramu akan menjadi direktur? Jelas bukan ide yang baik untuk menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Chen Fuseng, karena wajah Chen Fuseng juga kosong, saya tidak tahu. Tidak lagi. Ketika Jiang Demin dan ayahnya harus melanjutkan diskusi mereka, Chen Hao menghentikan mereka. Melihat kata-kata Chen Hao, Makai merasa lega. Di pedesaan, hal yang paling merepotkan adalah hubungan antar tetangga. Bahkan mereka harus mempertimbangkannya ketika berhadapan dengan beberapa orang yang memiliki gengsi khusus di desa tersebut. Kepala desa tua ini jelas termasuk orang yang memiliki prestise khusus. Jika Makai bersikeras mengambil jalannya sendiri, dia benar-benar bisa membawa orang pergi. Begitu Jiang Delin bersikeras untuk meninggalkan orang-orang, sekelompok besar orang mengelilinginya. Bahkan Makai harus mempertimbangkannya. Selasa, sejauh ini, apa lagi yang ingin kamu katakan? Chen Hao tidak membuka mulut untuk menjelaskan apapun. Sebaliknya, dia langsung mempertanyakan Tuyupi. Dia diteriaki oleh Chen Hao, dan tanggapan Tuyupi datang. Mengapa kamu ingin memborgolku? Bicara kosong, selalu harus menunjukkan beberapa bukti, di mana aku menyita rumahmu. Kamu memfitnah. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Tidak ada yang berpikir begitu. Setelah bereaksi,
yang pertama kalimat yang dia ucapkan pada hari Selasa adalah menyesatkan bagi dirinya sendiri. Mendengar ini, Chen Hao mencibir 2 kali, "Kamu sudah mati, bukan? Sekarang saya pikir sudah jelas bahwa orang-orang di depan saya ini tidak dapat terprovokasi oleh diri mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa terprovokasi, tidak bisakah mereka bersembunyi?" Dengan pemikiran seperti itu, tentu saja TUSD Skin tidak akan mengakuinya. Borgol telah terkunci di tangannya. Jika dia mengakuinya, apakah dia tidak akan bisa melarikan diri? Jadi, saat ini, Selasa, Pipi sudah sangat yakin dengan apa yang ingin dilakukannya, yakni harus gigit gigi dan tak mau mengakuinya. Lagi pula, sekarang dia sudah habis, siapa yang bisa bersaksi? Pada hari Selasa, Pion mengangkat kepalanya dan tidak berbicara. Chen Hao menghibur orang tuanya dengan suara lembut. Kemudian dia berjalan ke arah Jiang Demin dan berkata, "Kepala desa tua, sudah lama tidak bertemu, apa kabar?" "Oh, aku baik-baik saja. Apa yang terjadi?" Sekarang Jiang Demin mulai berpura-pura bingung. Kekacauan seluruh taman dapat dilihat secara sekilas. Tapi sekarang Jiang Demin bertanya kepada Chen Hao tentang situasinya. Dia hanya ingin Chen Hao mengungkapkannya. Seperti kata pepatah, aib dalam rumah tangga tidak boleh dipublikasikan. Bagi Jiang Demin, apa yang terjadi di desa ini hanya bisa diselesaikan oleh desa itu sendiri, mengapa polisi harus turun tangan? Ini adalah gagasan generasi tua. Meski dinilai baik bagi warga desa, namun turut berkontribusi terhadap arogansi jam malam, misalnya Tuyupi. Ini bukan masalah besar, ini urusan rumah kita. Kakak iparku datang berkunjung dan membuat sedikit konflik. Sekarang Jiang Demin berpura-pura bingung, Chen Hao tentu saja tidak ambigu. Kecuali Makai yang merupakan orang asing, semua orang tahu siapa dia. Chen Hao kurang lebih bisa menebak dari nada dan perilaku satu sama lain. Karena kepala desa tidak ingin orang luar mengambil alih, Chen Hao harus melakukannya sendiri. Namun sebelum Anda melakukannya, buatlah gambarnya. Kepala desa, kamu bisa menemani direktur Ma berkeliling, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal di sini. Tidak apa-apa, ini hampir hari tahun baru. Apa yang tidak bisa dikatakan tahun depan, kan? Saya tahu kamu menderita di luar. Datanglah kepada saya dan minum bersama kami. Apa yang bisa saya katakan? Oke, saya mengerti. Sekarang kamu harus menemani direktur Ma berkeliling dulu. Dia menatap Makai, dan Makai segera berkata sambil tersenyum, "Kepala Desa Jiang, saya telah mendengar bahwa ada banyak masalah di desa Jiangjia Anda, dan saya tidak dapat memperoleh cukup uang untuk mengajukan subsidi bagi desa-desa miskin. Hari ini, saya baru saja datang ke sini, melihat-lihat, mengumpulkan beberapa informasi, dan kembali menulis lamaran untuk Anda. Itu yang terbaik. Haha, terima kasih, terima kasih." Mendengar ini, Jiang Demin langsung tertarik. Adapun Tuyupi, terserah. Awalnya, Jiang Demin hanya khawatir Tuyupi akan memprovokasi pejabat tersebut, jadi dia segera datang untuk memohon belas kasihan. Tetapi jika Chen Hao ingin menghadapinya, tidak berlebihan jika melihat wajahnya sendiri atau wajah ibu Chen Hao. Dalam benak Jiang Demin, dasi telah meletakkan setengahnya, tapi saya tidak tahu apakah itu karena Chen Hao ada di sini. Ini akan menjadi lebih buruk pada hari Selasa. Saat Makai dan Jiang Demin pergi, Chen Hao masih di borgol. "Mengapa kamu datang ke rumahku untuk membeli wisma?" Dalam kesan Chen Hao, meskipun dia menganggur sepanjang hari, dia masih memiliki keuntungan. Namun, seperti sekarang, orang-orang yang merayakan festival musim semi datang untuk memaksa mereka membeli wisma. Sejujurnya, Chen Hao sangat tidak ingin mempercayai hal-hal seperti itu. "Bukan apa-apa, aku hanya ingin mendapat uang jajan. Lagi pula, biayanya tidak mahal kan? Ini hanya ganti rumah." Sejak kemunculan Makai, yang sulit telah dihilangkan sepenuhnya pada hari Selasa. Karena yang sulit tidak bisa datang, sulit untuk dibujuk. Namun, dia tampaknya sangat menghargai posisinya di benak Chen Hao. "Aku bertanya padamu, kenapa?" Dia mengusap sudut alisnya. Entah kenapa, kini Chen Hao selalu merasa gelisah. Menyadari perubahan nada bicara Chen Hao, dia mengalihkan pandangannya pada hari Selasa dan berkata, "Baiklah, karena kamu sudah bertanya, aku harus memberitahumu bahwa aku ingin membeli wismamu untuk dijual kembali. Anakku sakit dan membutuhkan banyak uang. Aku tidak bisa berbalik, jadi aku harus melakukannya." "Anakmu, ya, anakku." Melihat nada santai Chen Hao,
Pi menjelaskan dengan tergesa-gesa pada hari Selasa, anak saya sakit, dan sekarang dia sangat membutuhkan banyak uang. Setelah mengerutkan kening, Chen Hao tidak berbicara. Zhou Chuiling dan Chen Fuseng menjadi lebih tenang. Setelah mendengar apa yang dia katakan pada hari Selasa, Zhou Chuiling berkata, ini benar. Anak-anak dari keluarga RP berada dalam kondisi kesehatan yang buruk sejak kecil. Itu bukan alasan dia datang ke rumah kita untuk mencari masalah. Berbicara tentang ibunya, nada suara Chen Hao lebih santai. Dia membantu ibunya mencari tempat duduk. Chen Hao keluar dengan kerah Tuyupi di satu tangan. Ketika Chen Hao benar-benar memungut Tuyupi, Chen Fuseng menyadari bahwa putranya, lelaki kecil yang pernah dipeluknya, telah tumbuh menjadi dewasa. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Ditangkap oleh Chen Hao, seluruh orang menjadi bingung. Tanpa diduga, kekuatan Chen Hao begitu kuat. Wajah Chen Hao tidak berubah, membawa Tuyupi ke persimpangan di sisi kiri pintu, yaitu meninggalkannya. Tuyupi mengusap pantatnya yang nyeri. Melihat keponakannya yang tidak bisa melihat menembus, Tuyupi tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Katakan padaku apa yang terjadi. Apa Anda sedang bercanda? Selamatkan anakmu. Orang-orang seperti ini, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, tidak dapat menyelamatkan putra mereka. Meskipun sudah menjadi sifat manusia untuk menyelamatkan putra mereka, itu sama sekali tidak mungkin. Dilihat dari kelakuan dan sikap pihak lain sebelumnya, mustahil sekali barang tersebut bersedia melakukan hal tersebut demi putranya. Karena orang tuanya baru saja berada di dekatnya, Chen Hao terlalu malu untuk mengatakan apa-apa lagi, jadi dia secara khusus menarik Pi hari Selasa ke sini, terutama untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan orang ini. Seperti yang kubilang padamu, sejauh ini, pada hari Selasa, Pi masih beruntung. Tidak ada yang menghentikannya. Tentu saja, Chen Hao tidak akan terus melepaskannya. Tanpa diduga, sebuah pukulan langsung mengenai perut Tuyupi. Meski hanya menerima 30% pukulan, Tuyupi jatuh ke tanah seperti udang merah dan meringkuk. Aku bertanya padamu, siapa yang memintamu datang? Chen Hao terus bertarung, tapi dia melunak di piton pada hari Selasa. Tidak, kataku, berhenti berkelahi. Kalau begitu katakan. Petik 2, melihat Tuyupi dengan merendahkan, Chen Hao tidak bermaksud bersikap sopan sama sekali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi dan katakan siapa yang menugaskanmu. Kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sebenarnya, aku sangat membutuhkan uang. Tuyupi mendongak menatap Chen Hao, dan suaranya merendah tanpa sadar. Chen Hao saling menatap lurus tanpa ekspresi. Tuyupi merasa bersalah dan hanya bisa berkata ya. Jiang Chao berkata bahwa dia ingin membangun rumah di desa, tetapi tanah pertaniannya terlalu kecil. Biar aku yang memberitahu orang tuamu, tetapi aku tidak menyangka orang tuamu tidak tahu terima kasih. Apakah itu benar-benar baik untukmu? Betapa hebatnya memindahkan halaman ke tengah desa. Sambil mengusap perutnya, dia mencoba mengubah pikiran Chen Hao. Jiang Chao. Jiang Chao adalah satu-satunya teman bermain masa kecil Chen Hao yang memiliki kesan. Usianya tidak jauh berbeda dengan Chen Hao. Sekarang, dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Ketika dia masih kecil, dia nakal dan suka berbuat nakal. Chen Hao bertanggung jawab untuk memberi nasihat dan Jiang Chao bertanggung jawab untuk melakukannya. Dia pemalu dan pemberani, tetapi sejak Chen Hao pergi ke sekolah menengah dan meninggalkan desa, dia tidak mendengar kabar dari Jiang Chao. Dikatakan bahwa dia berkeliaran di luar. Sekarang ketika dia mendengar tentang Jiang Chao, Chen Hao masih merasa kasihan. Bagaimana mungkin Jiang Chao membiarkanmu datang ke rumahku untuk membuat masalah? Tetapi dialah yang menjanjikanku 5.000 yuan ketika semuanya selesai. Melihat penampilan serius kulit pada hari Selasa, Chen Hao mengerutkan kening, di mana Jiang Chao sekarang? Dia ada di rumah sekarang. Rumah terbesar di desa adalah keluarganya. Dia telah menghasilkan banyak uang tahun ini. Jiang Chao. Chen Hao mengulanginya lagi. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut Tuyupi. Kembalilah ke rumah kami nanti, aku akan membuatmu menyesal. Berbicara dengan penduduk desa seperti itu, satu-satunya perasaan Chen Hao adalah membuang-buang waktu. Ning Shen berpikir sejenak, lalu Chen Hao membungkuk dan menambahkan, kamu tidak perlu memperhatikan urusan Jiang Chao. Aku telah memberimu kesempatan. Jangan mengecewakanku, jika tidak, penjara ini untuk orang-orang sepertimu. Setelah sekian lama, kemarahan Chen Hao hampir berkurang.
Melihat orang ini lagi, satu-satunya perasaan Chen Hao adalah bahwa dia merasa bahwa dia menyedihkan dan sedang digunakan dengan cara ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran ini di belakangnya. Berpikir bahwa rumahnya telah dihancurkan oleh orang ini, Chen Hao marah lagi. Aku bisa melepaskanmu, tetapi apa yang harus aku lakukan dengan keluargaku? Aku akan melakukannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan melakukannya. Dengan kejadian barusan, beraninya dia bersikap keras di depan Chen Hao. Chen Hao tidak menyangka akan bersikap lunak di tempat, tetapi wajar saja jika dipikirkan dengan saksama. Tidak peduli seberapa keras dia, pada akhirnya, dia hanyalah penduduk desa kecil. Beraninya dia melawan Chen Hao dengan dukungan Makai. Namun sejauh ini, dia masih menolak untuk percaya bahwa Chen Hao adalah atasan langsung Makai. Pergi, Chen Hao menegurnya dan berbalik untuk pergi. Pada hari Selasa, dia menyeka keringat di dahinya dan mengutuknya. Salah satu alasannya adalah orang-orang itu menjual diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu setelah Makai pergi. Alasan lainnya adalah Chen Hao, yang masih seorang mahasiswa, berani melakukan ini pada dirinya sendiri sekarang. Tetapi apa yang ada di dalam hatiku hanyalah pikiran dalam benakku, dan aku tidak dapat mempraktikannya. Aku diam-diam mengeluh tentang hal itu, dan pada hari Selasa, kulitku juga tertinggal. Chen Hao diam-diam mengambil barang-barang yang tertinggal dan pulang lagi. Rumah itu berantakan. Orang tuanya membungkuk untuk mengambil barang-barang di tanah. Ketika Chen Hao melihat mereka, matanya terasa perih. Dia berjalan 2 langkah lebih cepat dan berjongkok untuk membantu orang tuanya membersihkan. Setelah kurang dari setengah jam membersihkan, semua barang yang masih bisa digunakan telah diambil, dan barang-barang yang tidak berguna semuanya ditumpuk menjadi sampah. Ayah, saat besok tiba, mari kita pergi berbelanja di kota dan menyiapkan beberapa barang tahun baru. Chen Hao berusaha menahan senyum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Chen Fuseng mendongak ke arah Chen Hao, lalu menghela napas, senang sekali kamu bisa kembali. Aku juga berkata, ini hampir hari tahun baru. Apakah kamu ingin meneleponmu? Tetapi akhirnya ibumu menghentikanmu, berkata jangan biarkan aku menunda pekerjaanmu. Saat dia mengatakan ini, Chen Fuseng menyentuh kepalanya dan tertawa. Chen Hao memperhatikan bahwa permukaan tangan ayahnya, yang dia angkat, kering dan retak. Dia bisa melihat noda darah. Kepompong di telapak tangannya lebih tebal daripada kepompong pria yang menari sepanjang hari. Hidung masam, entah sudah berapa lama tidak meneteskan air mata. Chen Hao sebenarnya memiliki semacam keinginan untuk menangis karena perasaan itu. Tidak ada penundaan, sama sekali tidak ada penundaan. Seseorang, tidak peduli seberapa kuat dan mengesankannya dia di luar, tetapi ketika dia pulang, dia melihat orang tuanya. Semuanya seperti buih asap. Baiklah, kembali saja, kembali saja. Chen Fuseng awalnya ingin mengulurkan tangan dan menepuk kepala Chen Hao, tetapi setelah mengulurkan tangan, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mencapai kepala Chen Hao. Jadi dia harus memperlambat dan hanya bisa menepuk bahu Chen Hao. Pulanglah dan nikmati festival musim semi yang menyenangkan. Chen Hao juga mengangguk dengan berat. Tepat ketika Chen Hao dalam suasana hati yang tidak stabil, suara yang dikenalnya terdengar di luar pagar. Chen Hao, ada apa dengan keluargamu? Song Yaoyao lah yang datang. Setelah membereskan rumah, Song Yaoyao segera datang ke rumah Chen Hao. Begitu dia datang, dia melihat pemandangan seperti itu. Kekacauan di mana-mana tampak seperti dia telah dirampok. Menatap Song Yaoyao, Chen Hao tidak sopan dan langsung meminta uang. Aku baru saja ditipu oleh beberapa bajingan. Kamu baru saja datang. Apakah ada dividen yang tersisa di akhir tahun? Bisakah aku mengambil uangnya sekarang? Ketika Chen Hao meminta uang, dia mengejutkan Song Yaoyao. Dalam kesan Song Yaoyao, sepertinya Chen Hao tidak pernah kekurangan uang. Sekarang mengapa dia tiba-tiba meminta uang? Ketika Song Yaoyao masih memikirkan masalah ini, Chen Hao bertanya lagi, yang membuat Song Yaoyao kembali sadar. Tentu saja, tetapi apakah kamu yakin bisa melakukannya sekarang? Baiklah, melihat rumahnya, saat ini bulan lunar ke-24. Chen Hao tidak berpikir bahwa lingkungan seperti ini akan dapat merayakan tahun baru Imlek. Sebelum aku tidak di rumah, aku tidak bisa menahan penderitaan orang tuaku, tetapi sekarang setelah aku di rumah, aku tidak akan membiarkan orang tuaku menderita lagi. Aku ingin membereskan rumahku, kalau tidak, aku tidak akan bisa merayakan festival musim semi dengan baik.
Dibandingkan dengan Chen Hao dan Song Yaoyao, Chen Fuseng dan Zhou Chuiling sangat terkejut. Dilihat dari sikap komunikasi mereka, mereka seperti pasangan yang diciptakan oleh langit dan bumi. Melihat ini, emosi buruk Zhou Chuiling dan Chen Fuseng pun sirna. Kalau begitu juga, Song Yaoyao melihat sekeliling dan berkata bahwa dia telah melihat situasi di sekitarnya. Berapa biayanya? Ayo kita ke kota dan keluarkan uangnya. Aku tidak tahu itu. Chen Hao bisa dibilang tidak puas dengan rumahnya. Kalau bukan karena kekurangan waktu, dia bahkan ingin membantu keluarganya membangun rumah baru, tapi sekarang ini adalah tahun baru Imlek, jadi jelas tidak pantas melakukannya. Oleh karena itu, kami hanya dapat menata rumah untuk sementara waktu, dan kami dapat menata hal-hal lain di kemudian hari. Mari kita lihat dulu. Kamu baru saja datang ke sini dan membantu membersihkan rumah. Aku akan keluar dan melakukan beberapa hal kecil. Setelah semua ini, Chen Hao langsung meninggalkan rumah. Song Yaoyao, seperti menantu perempuan yang penurut, bekerja keras untuk membantu. Tingkah laku Song Yaoyao memuaskan Chen Fuseng dan Zhou Chuiling. Sepertinya anakku tidak melakukan apapun saat berada di luar selama beberapa waktu. Setidaknya bawa pulang menantu perempuan yang cantik. Song Yaoyao secara alami memikirkan orang tua Chen Hao. Namun, sejak dia datang ke sini, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa yang dia lakukan di kota Xinhe sudah cukup lama membuat banyak wanita jatuh cinta padanya. Tidak peduli seberapa kuat Song Yaoyao, pada analisis terakhir, dia hanyalah seorang wanita kecil, dan dia berharap seseorang dapat menjaga dirinya sendiri. Dia tersenyum pada orang tua Chen Hao. Sambil membantu berkemas, Song Yaoyao memikirkan bagaimana membiarkan orang tua Chen Hao mengambil inisiatif untuk memajukannya. Inilah hasil latihan lama Song Yaoyao di luar. Ketika dia menemukan apa yang dia suka, dia harus mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Ketika dia berada di kota Xinhe, dia harus menjaga citranya. Tentu saja, dia tidak bisa mengambil inisiatif. Sekarang tidak sama, sekarang di rumah, dalam pandangan keluarga, dia hanyalah seorang gadis kecil, tentu saja punya keberanian untuk menunjukkan diri. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan Song Yaoyao, karena dia kini telah menemukan apa yang disebut sebagai teman bermain masa kecilnya. Jiang Chao. Menurut Pi pada hari Selasa, rumah terbesar di desa tersebut adalah rumah Jiang Chao, sehingga sangat mudah untuk menemukannya. Hampir mudah untuk menemukan rumah Jiang Chao. Apa ada orang di sini? Berdiri di depan pintu, Chen Hao berteriak, "Saya datang untuk mencari Jiang Chao." Apakah Jiang Chao ada di dalam? Setelah 2 kali mengaum, tidak ada gerakan di dalam rumah, yang membuat Chen Hao tidak mengerti. Tepat ketika Chen Hao mengira keluarga Jiang Chao kosong, gerbang halaman terbuka perlahan. Namun, bukan manusia yang menyambut Chen Hao, melainkan seekor anjing serigala yang kuat dengan wajah menyeringai dan rengekan yang dalam di tenggorokannya. 2 langkah mundur, Chen Hao sedikit berjongkok dan mengangkat tinjunya. Selama anjing itu berani melompat ke arahnya, Chen Hao tidak akan sopan. Namun, sebelum anjing itu muncul, seorang pemuda keluar di belakangnya, dengan gaya rambut Mohichan yang cerdas dan piyama tebal. Yang paling menonjol adalah kalung yang tergantung di lehernya, yang mempesona. Siapa kamu? Pihak lain jelas tidak mengenali Chen Hao, tetapi Chen Hao mengenalinya sekilas. Apakah kamu tidak mengenalku? Melihat ke sisi lain, Chen Hao menyapanya sambil tersenyum. Pihak lain tampak curiga. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa Chen Hao sangat sopan sehingga Jiang Chao malu untuk bergegas. Baru-baru ini, ada banyak hal, jadi otakku tidak berfungsi dengan baik. Siapa kamu? Hanya percakapan sederhana saja sudah cukup untuk melihat bahwa Jiang Chao bukanlah anak kecil yang hanya tahu cara mendengarkan pengaturan Chen Hao sebelumnya. Dia memiliki wajah hitam, yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Saya Chen Hao, saya dengar kamu mencari saya, jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat. Pihak lain sopan, dan Chen Hao secara alami sopan. Tampaknya tidak ada kontradiksi di antara mereka. Melihat mereka berdua, siapa yang dapat membayangkan bahwa yang satu adalah orang yang ingin membeli rumah milik satu sama lain, dan yang lainnya adalah orang yang menginginkan pernyataan dengan kemarahan di dalam hatinya. Chen Hao, mendengar nama yang familiar dan asing ini, Jiang Chao berpikir sejenak, menepuk kepalanya dan tiba-tiba berteriak, "Kau kembali. Ya, pulanglah untuk tahun baru, jadi datanglah dan lihatlah."
Lihat otakku. Ini benar-benar tidak berfungsi sama sekali. Setelah mendengar beritamu, aku berkata akan mengundangmu makan malam, tetapi aku lupa semuanya. Ambil kesempatan ini untuk mengundangmu makan malam. Kembalilah saja, kembalilah saja. Jiang Chao memeluk Chen Hao dengan senyum di wajahnya dan berkata, pergi dan bicaralah di kamar. Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku akan sangat merindukanmu. Apa yang telah kau lakukan di sini? Ditangkap oleh Jiang Chao, tubuh Chen Hao bergetar dan tanpa sadar ingin memantul ke sisi lain. Tapi sebelum dia mulai, Chen Hao menekan tindakan itu di dalam hatinya. Saya bekerja di luar dan memulai sebuah perusahaan kecil dengan orang lain. Saya baru kembali tahun ini. Itu tidak benar. Saya baru pulang hari ini dan datang menemui Anda, teman-teman kecil. Mendengarkan kata-kata Chen Hao, Jiang Chao juga tertawa. Anda dan saya adalah sahabat generasi kita. Jika Anda butuh bantuan, buka saja mulut Anda. Meskipun kami tidak kaya, kami masih memiliki modal kecil, mirip dengan Anda. Kami melakukan bisnis kecil-kecilan di luar, memperoleh pengeluaran yang cukup, dan masih memiliki surplus. Dibandingkan dengan kata-kata suram Chen Hao, Jiang Chao tidak tahu seberapa banyak dia telah berubah. Benar saja, kalimat itu benar. Waktu akan mengubah orang pada akhirnya. Aku, baik-baik saja di sini, tidak ada apa-apa. Saat Jiang Chao memasuki ruang utama rumahnya dan duduk, Chen Hao tanpa sadar ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan. Sebelum dia selesai, dia berhenti. Dalam pandangan Jiang Chao, keraguan Chen Hao tidak diragukan lagi sulit, tetapi dia tidak tahu cara mengekspornya. Dia menepuk bahu Chen Hao, membantunya menuangkan segelas air, dan menghiburnya. Jika ada sesuatu di antara kita yang tidak bisa dikatakan, jika ada dilema, buka saja mulutmu. Agak sulit untuk mengatakannya, karena Chen Hao tidak begitu memahami Jiang Chao, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara untuk beberapa saat. Tapi masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Chen Hao akhirnya berkata, saya dengar Anda ingin membeli wisma saya. Mengapa? Ketika dia mengatakan ini, Chen Hao tidak berhenti minum teh. Dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Seolah kata-katanya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seolah-olah dia baru saja bertanya kepada Jiang Chao apakah dia sudah makan siang di siang hari. Setelah mendengar ini, Jiang Chao sedikit terkejut. Lalu dia menggaruk kepalanya dengan canggung. Jadi ini masalahnya. Itu benar, aku sungguh-sungguh, tapi aku minta maaf karena harus membicarakan hal ini dengan ayahmu, jadi aku bertanya padanya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku mungkin sudah melupakannya. Karena kamu di sini, aku akan bertanya ngomong-ngomong, apa menurutmu tidak apa-apa? Ya, yang mengejutkan Jiang Chao, Chen Hao menjawab. Namun, sebelum dia berbicara, Chen Hao berbalik dan melihat sekeliling, berkata, rumahmu juga kelihatannya cukup bagus. Berapa harganya? Aku membelinya. Apa? Jika apa yang dikatakan Chen Hao barusan hanya mengejutkan Jiang Chao, apa yang dikatakan Chen Hao sekarang akan mengejutkan Jiang Chao. Beli rumahku. Kalau kamu bisa membeli rumahku, kenapa aku tidak bisa membeli rumahmu? Karena dia adalah mantan rekannya, Chen Hao masih menatap Jiang Chao. Jika dia orang lain, Chen Hao pasti sudah lama mendobrak pintunya. Tidak peduli siapa dia atau siapa dia, bagaimana dia bisa memberikan wajah yang baik pada Jiang Chao. Setelah lama berada di luar, pelajaran yang paling mengesankan bagi Chen Hao adalah jangan pernah memberi kesempatan kepada orang yang memusuhi Anda. Tidak, Chen Hao, maksudku, keluargamu berada di pinggiran desa. Aku bisa membantumu membangun rumah di desa. Jual saja rumah itu kepadaku. Aku bermaksud baik, tetapi mengapa kamu berkata begitu? Apakah kamu pikir aku akan membutuhkanmu untuk membantuku membangun rumahku? Mendengar nada bicara Jiang Chao berubah, Chen Hao mencibir dalam hatinya, tetapi wajahnya tidak berubah. Sejujurnya, apa yang ingin kamu lakukan dengan rumah kita? Chen Hao, aku menghormatimu sebagai teman baik. Kamu telah menyerah berulang kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Ini rumahku, aku memberimu muka, ingin membantu keluargamu. Kamu berperilaku seperti itu, layak untukku. Ketika aku pergi, kamu menjual rumahku. Apakah kamu pikir kamu layak untukku? Sebelum Chen Hao menyebutkannya, Jiang Chao selalu bahagia. Dia sangat bahagia ketika dia bertemu dengan teman bermain masa kecilnya. Namun, ketika Chen Hao bercerita tentang rumah pertanian itu,
wajah Jiang Chao langsung menjadi dingin. Apa yang dia katakan jelas mengungkapkan makna dari, aku sudah melakukan begitu banyak untukmu, mengapa kamu tidak mengerti? Dan Chen Hao selalu bersikeras bahwa tidak ada kue yang jatuh dari langit. Jadi, ketika orang lain bersikap baik padanya, hal pertama yang dipikirkan Chen Hao adalah, konspirasi macam apa yang tersembunyi di balik kebaikannya. Hal lain yang membuat Chen Hao yakin bahwa pihak lain tidak memiliki niat baik adalah bahwa orang yang dicari Jiang Chao, siapa yang tidak tahu siapa Tuipi di desa Jiangjia ini. Namun, Jiang Chao tetap meminta Yupi untuk berbicara dengan orang tua Chen Hao tentang rumah pertanian itu, yang menunjukkan apa yang mereka pikirkan. Justru karena hal-hal inilah, Chen Hao akan bertekad untuk menguliti dan mengatakan hal ini. Setelah pertengkaran sederhana, keduanya segera merasa malu. Tidak ada yang mau melanjutkan pembicaraan. Pada akhirnya, Chen Hao memecah kesunyian. Kamu adalah temanku, lupakan saja masalah ini. Jika hal serupa terjadi di masa mendatang, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah bertemu Jiang Chao, Chen Hao telah memenuhi keinginannya yang telah lama dipendam. Waktu benar-benar akan mengubah seseorang. Setelah meletakkan cangkir, Chen Hao bangkit dan meninggalkan rumah Jiang Chao. Di belakangnya, Jiang Chao memiliki wajah muram, mengerutkan kening, dan cangkir di tangannya berderit. Kesulitan Chen Hao di luar dugaannya. Dia pikir Chen Hao adalah seorang pegawai kecil yang bekerja di luar, tetapi sekarang tidak terlihat seperti ini. Chen Hao, apa yang kamu lakukan di luar? Saat Chen Hao menutup pintu dengan punggung tangannya, Jiang Chao berpikir sejenak. Dia mengeluarkan cincin giok yang cemerlang dari punggungnya. Itu kotor dengan beberapa noda giok. Dia tidak tahu di mana itu ternoda oleh hal-hal aneh. Tetapi aku harap kau tidak datang untuk menghalangiku. Sekarang Jiang Chao tidak terlihat seperti orang yang baru saja berbicara dengan Chen Hao. Dia memiliki senyum suram di wajahnya dan terus menggosok cincin giok di tangannya. Dia terlihat sangat gelap. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu tentang perubahan Jiang Chao. Dia keluar dari rumah Jiang Chao dan melihat sekeliling. Ada singa batu besar di kedua sisi pintu. Chen Hao tiba-tiba menyadari ada sedikit warna merah di atas kepala singa batu itu. Sangat percaya tahayul. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Chen Hao tidak akan memasukkan urusan Jiang Chao ke dalam agenda. Setelah sekian lama berada di luar, ia mengalami banyak suka dan duka. Ketika sesuatu terjadi di depan matanya, Chen Hao dapat dengan mudah melepaskannya. Sama seperti saat pertama kali melihat kulitnya pada hari Selasa, Chen Hao ingin memakan satu sama lain hidup-hidup. Tetapi setelah dia benar-benar menyentuh satu sama lain, Chen Hao menyadari bahwa pihak lain tidak layak untuk diperjuangkan, dan amarahnya menghilang secara alami. Ini seperti ketika orang dewasa dipukul kepalanya dan marah, dia berbalik dan menemukan bahwa dia hanyalah anak nakal, dan amarahnya akan hilang. Kembali ke rumah, Song Yaoyao telah menyelesaikan setengah dari kesibukan Chen Hao. Sekarang halamannya terlihat jauh lebih bersih dibandingkan sebelum Chen Hao datang. Song Yaoyao sedang duduk di bangku kecil, memegang tangan Zhou Chuiling, mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Melihat ekspresi Zhou Chuiling, sepertinya perkataan Song Yaoyao sangat benar, dan wajahnya juga tersenyum. Dengan sedikit batuk, Chen Hao berkata bahwa dia telah datang. Melihat Chen Hao, wajah Song Yaoyao langsung memerah karena malu. Lalu dia berdiri dan berkata, keluarganya sudah berkemas, tapi ternyata masih banyak barang yang hilang. Kalau tidak, ayo kita pergi berbelanja bersama. Bagus, kalian berdua pergi bersama. Jangan hanya membeli beberapa perlengkapan rumah tangga, belilah beberapa barang yang kalian butuhkan. Sebelum Chen Hao berbicara, Zhou Chuiling membuka mulutnya sambil tersenyum. Untuk ini, satu-satunya reaksi Chen Hao adalah mengangkat bahu. Dia secara alami memahami apa yang dikatakan ibunya. Hanya saja menantu perempuannya dan ibu mertuanya saling pandang. Apa yang dikatakan Zhou Chuiling adalah untuk mengingatkan Chen Hao bahwa inilah waktunya mempersiapkan sesuatu. Untuk menantu perempuan Song Yaoyao, tidak apa-apa, kamu harus menyiapkan barang-barangmu terlebih dahulu, dan kami akan kembali pada malam hari. Kemudian Chen Hao ingin menarik Song Yaoyao pergi, tetapi sebelum mereka pergi, Zhou Chuiling memanggilnya, tunggu sebentar, kamu datang ke sini. Apa masalahnya? Biarkan Song Yaoyao berdiri terlebih dahulu, dan Chen Hao berjalan ke arah ibunya,
apakah kamu punya sesuatu untuk dibeli? Aku akan membawanya bersamaku. Petik 2 tanda seru petik 2. Ada apa denganku? Melihat ibunya dengan polos, dia menggunakan otak Chen Hao untuk memahami apa yang ingin dikatakan ibunya. Namun, kata-kata yang sama tidak pernah keluar dari mulut orang yang sama, dan perasaannya berbeda. Dan kini masih di depan Song Yaoyao. Tentu saja, lebih baik ibunya mengucapkan kata-kata ini. Selain itu, sekarang adalah kesempatan baik untuk mempererat hubungan antara ibu mertua dan menantunya. Beraninya Chen Hao melangkahinya. Lihatlah gadis kecil dari keluarga Song. Betapa sulitnya melihatnya dengan tangan kosong. Apa kamu tidak tahu cara membelikan seseorang cincin atau semacamnya? Ketika Chen Haodun mengatakan ini, dia mulai tertawa. Ibuku, ini semua tentang putramu. Jangan khawatir, aku akan membuat menantu perempuanmu terlihat cantik saat aku kembali. Zhou Chuiling tersenyum dan memukul Chen Hao, dan berkata, kamu sudah besar, tapi kamu tetap tidak bisa mengubah kebiasaan ini. Kamu mengatakan itu dan mengubah kebiasaan. Apakah aku masih aku? Ayo pergi dulu, kamu tunggu kami di rumah. Mobil Song Yaoyao selalu berada di ruang terbuka di pintu masuk desa, sehingga sangat nyaman bagi mereka untuk pergi ke kota. Mereka berkendara sampai ke kota Tongbei. Saat berada di desa, Song Yaoyao selalu bertingkah seperti gadis baik, namun saat mereka keluar desa agak jauh, Song Yaoyao meraih lengan Chen Hao dan bertanya, apa yang ibumu katakan padamu? Mengapa kamu begitu peduli? Apakah kamu ingin menjadi menantu keluarga Chen saya? Sekarang mari kita cari tahu dulu dari saya. Chen Hao bertanya sambil tersenyum. Nada suaranya penuh dengan pemikiran sempit. Mendengar Chen Hao menertawakan dirinya sendiri, Song Yaoyao mencubit paha Chen Hao. Bagaimana aku bisa bicara? Kamu pikir semua orang seperti kamu? Aku hanya ingin tahu sikap ibumu terhadapku, Meski di permukaan terlihat sangat baik, dari mata Song Yaoyao, Chen Hao masih bisa melihat bahwa Song Yaoyao sangat prihatin tentang apa yang dia katakan kepada ibunya. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Sambil mengendalikan kemudi, Chen Hao bertanya dan menatap Chen Hao. Lagi pula, Song Yaoyao tidak menahan rasa penasarannya. Saya benar-benar ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Mudah untuk mengetahuinya. Membebaskan satu tangan dan menunjuk wajahnya, lihat, ambil napas di sini, saya akan memberitahu Anda apa yang ingin Anda temukan. Para hooligan, tentu saja, Song Yaoyao tidak akan melakukan apa yang dikatakan Chen Hao begitu saja. Dia meludahi Chen Hao dan menoleh ke satu sisi untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Untuk tujuan ini, Chen Hao tertawa diam-diam dan terus mengemudi. Namun, kurang dari 10 menit kemudian, Song Yaoyao tiba-tiba berbalik untuk mencium Chen Hao. Kemudian, sebelum Chen Hao sempat bereaksi, dia berkata, katakan padaku apa yang ibumu katakan padamu. Atau aku akan membuatmu menyesal. Saat dia mengatakan ini, Song Yaoyao secara khusus memelototi Chen Hao. Karena Chen sedang mengemudi, kakinya menyimpang. Pada pandangan pertama, Song Yaoyao secara tidak sadar mengalami perang dingin. Ciuman tadi sepertinya telah membuka beberapa atribut gagah berani Song Yaoyao, yang membuat Chen Hao sedikit tidak nyaman. Biarkan aku mengajakmu berbelanja. Hehe tersenyum, dan wajah Chen Hao penuh dengan senyum. Sukses. Mendengar ini, Song Yaoyao hanya merasa telah ditipu. Dia marah dan mencubit paha Chen Hao dengan keras. Alis Chen Hao menyatu. Nyeri. Aku akan mencekikmu. Anda benar-benar ingin melakukannya. Siapa yang membiarkan Anda berbohong kepada saya? Song Yaoyao bertanya dengan benar. Chen Hao tidak punya pilihan selain bekerja keras mengendalikan kemudi. Untuk sementara, mereka berada dalam situasi yang canggung. Chen Hao perlu berkonsentrasi mengemudi. Song Yaoyao masih marah pada Chen Hao, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, saat Chen Hao hendak berkendara ke kota, Song Yao akhirnya tidak bisa menahannya. Apa yang ibumu minta agar kamu mengajakku berbelanja? Apakah kamu tidak ingin tahu? Kenapa bertanya padaku? Aku tidak tahu kenapa. Kini Chen Hao selalu ingin menggoda Song Yaoyao. Dia tersedak oleh kata-kata Chen Hao. Kali ini, Song Yaoyao tidak tahu harus berkata apa. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Chen Hao membantunya dan meninggalkan satu langkah untuk Song Yao. Ibuku memintaku membelikanmu cincin, kalung, gelang, dan sebagainya. Apa pepatah umum tentang perangkat keras?
Perangkat keras jenis apa? Itu yang dibeli orang saat mereka bertunangan, dan itu disebut sanjin. Apa yang ada di pikiranmu? Hanya itu kamu. Chen Hao menjawab dengan cuek, dan Song Yaoyao tersipu mendengar pengakuan berani Chen Hao. Namun, ketika Chen Hao dan Song Yaoyao sedang berbicara satu sama lain, Song Yaoyao menunjuk ke depan dan berteriak, ada seseorang di depan. Hati-hati, meskipun peringatan Song Yaoyao sangat tepat waktu, ketika Chen Hao menginjak rem, itu sepertinya masih terlambat. Sepertinya, masih terlambat. Melihat pria yang berjarak 2 meter itu terjatuh, Chen Hao tertegun. Dia melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu dan berdiri di samping mobil tanah melihat ada orang yang turun dari mobil dan jatuh ke tanah, merengek lebih keras. Melihat pemandangan seperti itu, Chen Hao bereaksi sedikit untuk beberapa saat, dan kemudian dia berkata, siapa yang menyentuh porselen? Ya, kaki saya sakit, kepala saya sakit, dan tulang belakang saya sakit. Setelah itu, saya pasti terkena pukulan keras. Aku akan mati. Seseorang, tolong, seseorang sedang mengemudi dalam kecelakaan. Song Yaoyao juga sedang terburu-buru keluar dari mobil. Sebelum dia membuka pintu, dia dihentikan oleh Chen Hao. Dengan sedikit senyum, Chen Hao langsung datang ke sisi lain dan berkata, kakak, kamu baik-baik saja. Di mana dampaknya? Apakah ini serius? Ini serius. Ini pasti serius. Tidakkah kamu lihat aku tidak bisa berdiri? Pria yang jatuh ke tanah itu tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Dia memiliki kumis di dagunya. Dia tampak seperti orang yang mengalami perubahan, tetapi meskipun dia dalam perubahan, dia tidak bisa mengubah fakta. Aku berkata, kawan, apa yang salah dengan pria seusiamu? Kenapa kamu harus datang untuk menyentuh porselen? Apa itu porselen yang terbentur? Anda tidak menyadari bahwa Anda menabrak saya ketika Anda mengemudi, oke. Mengapa kamu tidak masuk akal? Kehilangan uang dengan cepat, atau Anda tidak ingin pergi? Petik 2. Kalau begitu aku harus pergi. Chen Hao terus berdebat satu sama lain. Ketika dia melihat orang-orang yang menyentuh porselen untuk pertama kalinya, dia bilang dia tidak penasaran kalau itu palsu. Sekarang Chen Hao ingin melihat bagaimana orang-orang ini menyentuh porselen. Ayo, ada orang yang ingin lari setelah memukul seseorang. Ayo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Hao, pria itu berteriak sekeras-kerasnya. Chen Hao meletakkan tangannya di dada dan menunggu pihak lain berteriak. Yang tidak diduga Chen Hao adalah ketika pihak lain berteriak sekeras-kerasnya untuk waktu yang lama, dia benar-benar memanggil beberapa orang. Di kelas, ada beberapa orang tua dan beberapa orang muda. Orang tua berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Wajah mereka penuh kerutan. Orang muda seharusnya berusia 17 atau 18 tahun. Semuanya ada 7 atau 8 orang. Ketika mereka datang, mereka mengelilingi mobil Chen Hao. Orang tua itu lebih langsung dan duduk tepat di depan mobil. Pria lain yang tampak berusia hampir 30 tahun melakukannya di belakang mobil. Kedua orang ini bukan pemula pada pandangan pertama. Ketika mereka datang, mereka duduk di tanah di kedua ujung mobil, hampir dekat dengan mobil. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Hao ingin pergi, dia hanya dapat menabrak salah satu dari dua orang itu, jika tidak, mobil tidak akan bergerak. Ketika kedua pria itu duduk, yang lain mengelilingi Chen Hao. Kau ingin lari setelah menabrak seseorang. Kehilangan uang, atau kami akan memanggil polisi. Kehilangan uang dengan cepat, atau aku akan membuatmu panas di seluruh internet. Para remaja dalam kelompok ini mengambil beberapa foto dengan ponsel mereka. Orang-orang ini jelas diorganisir oleh satu organisasi. Orang yang menyentuh porselen bertanggung jawab untuk menghalangi orang. Sisanya diserahkan kepada orang-orang ini yang muncul kemudian. Pemuda bertanggung jawab untuk mengancam, dan orang tua bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan orang lain yang menghalangi jalan dan memimpin. Kontak pertama, Chen Hao mendapat berita itu, sambil tersenyum menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar cukup profesional, berapa banyak yang kamu inginkan? Melihat Chen Hao melepaskannya, wajah-wajah itu segera menunjukkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. 100.000 yuan, ambil 100.000 yuan dan biarkan kau pergi, atau kau akan menunggu untuk menjelaskannya kepada polisi. Orang kota sepertimu takut berurusan dengan polisi, bukan? Dan tidak ada kamera di jalan ini, jadi jangan berpikir untuk memeriksa rekaman kamera atau apapun. Anak laki-laki itu menambahkan, dan ketika dia mendengar ini,
satu-satunya tindakan Chen Hao adalah menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kapan dia menyentuh porselen? Faktanya, ketika orang yang menyentuh porselen itu jatuh ke tanah, Chen Hao memperhatikan bahwa tidak ada kamera sama sekali di sekitar, dan mobil Song Yaoyao tidak memiliki kamera dashboard. Dengan cara ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Siapa yang akan membawa 100.000 yuan bersamaku? Benar, 5.000. Tidak mungkin lebih rendah. Di belakang orang-orang ini, pria yang duduk di tanah berpura-pura terjatuh itu mengucapkan sepatah kata dan langsung ditendang oleh pria itu di kepala. Ketika dia menyentuh porselen, pria itu tidak langsung mengucapkan sepatah kata pun, sementara Chen Hao merenung, jika harganya 5.000 yuan, pasti masih ada. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mulai tertawa. Jika kamu punya uang, segera keluarkan, dan kami akan melepaskanmu, atau kami akan menunggu polisi menangkapmu. Baiklah kalau begitu. Chen Hao sekarang seperti menantu perempuan kecil yang marah, dengan sedih mendorong orang-orang di depannya. Uangnya ada di dalam mobil, saya pergi ke mobil untuk mengambilnya. Semua orang menunggu Chen Hao mengambil uang itu. Namun, saat mereka sedang menunggu uang, Chen Hao yang sudah dalam posisi mengemudi langsung menyalakan mobilnya. Suara deru mesin tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, orang-orang yang menyentuh porselen itu menjadi gugup satu persatu. Yah, apa yang kamu lakukan? Bos, dia ingin mengemudi. Hentikan dia. Chen Hao langsung memasang gigi 5, menginjak rem sudut dan melepaskannya secara bertahap. Mobil itu terpental dalam sekejap. Lelaki tua yang duduk di depan mobil itu kurang dari 1 meter jauhnya, berguling dan menghindar tepat sebelum mobil menabraknya, meskipun dia terlihat sangat malu. Tidak ada yang terjadi di bawah benturan mobil, itu agak rumit. Lihat Chen Hao berani mengemudi. Beberapa orang di depan mobil juga berada di kedua sisi jalan. Tahukah Anda, jarak terpendek antara mereka dan mobil hanya 1 meter, meski jauh kurang dari 2 meter.